Biar gua nggak rebutan warisan sama adek cowok gua, keluarga gua yang nggak punya hati malah tega ngejual gua ke keluarga kaya buat jadi menantu bayaran. Di hari pertama gua jadi menantu numpang di sana, gua langsung ngelihat sendiri istri gua yang seorang CEO lagi bener-bener gila. Para pelayan gemeteran pas nganterin obat buat dia. Tapi cuman gua yang tetap santai banget. Gua bahkan dengan cuek ngambil kursi yang dia tendang sampai ambruk, terus gua dudukin. Kepala pelayan Wong langsung nanya keheranan, "Lu nggak takut apa?" Gua jawab datar aja. Dia kan istri gua. Ngapain juga gua mesti takut? Denger itu si pelayan Wong langsung natap gua sinis banget, penuh hinaan. Dia ngebatin, cepet banget ini menantu baru adaptasi sama perannya, gampang banget manggil istri. Tapi jujur ya, kalau dapet istri kayak gini, dia sih mendingan menduda seumur hidup. Obatnya langsung dibawa masuk, tapi karena pelayannya pada baru, nggak ada yang berani deket-deket sama si cewek gila itu. Mereka takut bakal dipukulin sampai mati. Bahkan sebelum obatnya sempat diminum seteguk pun, pelayan Wong juga nggak berani maju. Dia cuma bisa ngedumel sambil nyalahin anak buahnya yang nggak becus. Tiba-tiba gua angkat bicara, siniin obatnya, biar gua yang bawa. Si pelayan langsung ngerasa kayak beban hidupnya keangkat dan buru-buru, ngasih obat itu seolah-olah lagi ngebuang barang panas. Gua bawa mangkok obatnya, terus bilang kalian semua keluar aja, biar gua yang jagain dia. Lion Wong mau protes, tapi langsung gua potong omongannya. Dia udah jadi istri gua, udah sewajarnya gua rawat dia baik-baik. Tolong tutup pintunya pas kalian keluar. Hati Lion Wong dongkol banget, dia ngebatin. Ya udah, karena lu nggak takut mati, tanggung sendiri akibatnya. Pas nanti lu disiksa sama si gila itu, awas aja, lu nangis-nangis minta tolong ke kita. Akhirnya si pelayan nuntun, dua pelayan perempuan keluar dan begitu pintunya ketutup, gua langsung balik badan dan ngebuang obat itu ke dalam toilet. Pas obat itu dibawa masuk, di balik bau jamu yang menyengat banget itu, gua mencium bau busuk yang samar-samar. Bau khas ini berasal dari rumput pemutus jiwa. Kalau dikonsumsi jangka panjang, efeknya bisa bikin gila dan lama-lama bikin mati karena kehabisan energi. Rumput pemutus jiwa ini langka banget, cuma ada di wilayah utara Myanmar. Hampir nggak ada satu orang pun di negara ini yang bakal tahu tanaman itu. Kelihatannya masalah di dalam keluarga gue ini lebih gelap dari yang gua bayangin. Sekitar setengah jam kemudian, gua ning akhirnya pingsan di kasur. Gua jalan santai ke arah dia buat meriksa denyut nadinya. Gejalanya bener-bener pas kayak tebakan gua. Malahan penyakitnya udah masuk stadium akhir. Kalau dibiarin gitu aja tanpa diobatin, dia pasti bakal tewas dalam waktu sebulan. Gua natap Guaning lekat-lekat. Harus gua akuin, cewek ini emang cantik banget. Gua penasaran udah berapa banyak cowok yang ngiler ngeliat kecantikan dia. Tapi sebenarnya apa sih yang bikin dia sampai bisa menderita banget kayak gini? Sampai pergelangan tangan dan kakinya diikat kencang pakai rantai besi, bekas darah, sampai kelihatan gara-gara dia terus-terusan berontak. Gua ngambil kunci yang baru aja. Gua curi dari pelayan Wong, terus ngebuka belenggunya. Terus gua suapin dia pil obat, gua raba pelan bagian belakang kepalanya, kayaknya gua nyentuh sesuatu yang disembunyiin. Gua cabut sekuat tenaga dan kelihatanlah sebuah jarum perak. Guaning melenguh pelan karena kesakitan, tapi mukanya mulai kelihatan segeran. Warna. Jarum perak itu udah menghitam banget. Ini bukti kalau jarum itu udah tertancap di otaknya buat waktu yang lama. Ini bener-bener jahat banget, parah. Terus gue benerin posisi tidurnya biar nyaman dan dengan perhatian gue selimutin dia. Pas sore harinya seorang pelayan nganterin beberapa pakaian. Walaupun semuanya barang bermerek, tapi bukan merek yang mewah banget. Gua nggak usah sok sungkan lah ya, langsung aja gua pilih kemeja yang gua taksir. Terus gua mandi dan ganti baju baru itu. Pas gua keluar, penampilan sama aura gua udah berubah drastis jadi makin ganteng. Pas banget saat itu, pelayan Wong datang nyariin gua. Dia bahkan nggak pakai ketuk pintu segala, langsung nyelonong masuk aja. Dia nganggap gua kayak angin lalu, gua ingetin dia dengan santai. Pelayan Wong, lain kali ketuk pintu dulu ya. Dia ngejawab dengan cuek-cuek. Tuan muda, keempat baru aja pulang sekolah, dia denger ada orang baru di rumah ini dan nyuruh lu buat nemuin dia sekarang. Ngelihat gua yang masih duduk tenang di sofa sambil baca buku tanpa ada niat buat beranjak pergi, dia langsung ngedesak gua. Sekali lagi, gua ngejawab males-malesan, kalau adik ipar gua mau ketemu gua, harusnya dia yang kesini sendiri. Sejak kapan orang yang lebih tua malah nyamperin yang lebih muda? Lion Wong langsung ketawa nggak denger ucapan gua. Aduh, menantu bayaran sayang. Lu mau belagu di depan pelayan sih terserah ya. Tapi emang lu pikir tuan muda keempat itu siapa? Dia tuh kesayangan tuan besar sama nyonya. Dialah majikan asli di rumah ini. Dan lu berani-beraninya nyuruh dia yang nyamperin lu. Gua ngebalik halaman buku gua dan berkata dengan sangat tenang. Ya udah, kalau dia nggak mau dateng nggak masalah kok. Gua juga sebenarnya nggak minat ketemu dia. Pelayan Wong nggak tahan buat gak ketawa kencang. Oke. Bagus banget karena lu keras kepala gini. Kita lihat aja gimana cara tuan muda ngasih lu pelajaran nanti. Dia itu preman cilik di keluarga Gu. Nggak ada yang berani nyenggol dia. Habis ngomong gitu, dia pergi dengan emosi. Gua akhirnya naruh buku dan berdiri. Bukannya gua takut sama omongan si pelayan tua itu ya.
Tapi karena gua ngelihat Guaning mulai ngebuka matanya, tatapannya masih agak sayu, tapi nggak kayak biasanya yang langsung teriak-teriak dan mukul orang. Kali ini dia tenang banget. Dia natap langit-langit dengan diam untuk waktu yang lama sebelum akhirnya matanya beralih dan tertuju ke gua. Lu pasti capek kan berbaring terus dari tadi? Duduk dulu Gi, sebentar. Gua ngomong gitu, tapi Guaning nggak gerak sama sekali. Dia juga nggak bersuara, kayak boneka tanpa jiwa. Dia ngebiarin gua bantu dia buat duduk di tepi kasur. Ngelihat dia kayak gini, gua ngerasa cukup puas, pemulihannya bagus banget. Walaupun dia masih kelihatan agak linglung, tapi nggak usah buru-buru. Sebentar lagi dia bakal sembuh total kok. Pelayan tua itu emang udah gedek banget sama gua sejak awal. Makanya pas dapat kesempatan emas kayak gini dia langsung ngehasut dan manas-manasin Gu Lingshan. Bener aja si Lingshan langsung emosi jiwa. Gua mau ketemu dia itu udah merupakan kehormatan besar buat dia. Tapi dia malah berani-beraninya bilang gak mau nemuin gua. Emang dia pikir dia siapa? Sebagai adik ipar, dia sebenarnya gak pernah suka main ke lantai 5 ini. Gara-gara Guaning itu orangnya dingin dan angkuh banget. Gak pernah sekalipun ngasih muka manis ke dia. Terlebih pas Guaning jadi gila dan nyeremin banget, dia makin ogah ke sini. Tapi hari ini dia benar-benar buta karena amarah. Pas Gu Lingshan dobrak pintu dengan kasar, berniat mau ngasih gua pelajaran berharga yang gak bakal gua lupain seumur hidup, dia malah ngeliat Guaning lagi duduk di tepi kasur. Kakak udah bangun. Hubungan dia sama Guaning emang renggang banget. Lagian dia juga gak terlalu paham soal kondisi medis kakaknya itu. Pas kepala pelayan Wong ngeliat Guaning tiba-tiba duduk, dia langsung mikir si cewek bakalan kumat lagi. Tapi pas sadar rantai di tangan sama kakinya udah copot. Mukanya langsung pucat pasti saking ketakutan. Kok bisa-bisanya belenggu Nona Besar lepas? Si Wong langsung panik, ngeraba-raba kantongnya buat nyari kunci. Tapi zong, kantongnya kosong melompong. Gua pun langsung ngeluarin kunci itu sambil pamerin di depan mukanya. Lagi nyari nih. Ya, tadi kan ketinggalan di gua. Gua lihat tangan sama kaki istri, gua lecet-lecet. Ya gua bukain lah. Muka pelayan Wong langsung merah padam saking marahnya. Lu berani-beraninya ngelepas rantai Nona Besar. Gua langsung pura-pura polos dan nanya balik, istri gua kan bukan kriminal. Kenapa harus dirantai? Si Wong langsung ngejawab panik. Lu nggak tahu apa seberapa ngerinya Nona Besar pas lagi kumat. Pas dirantai aja nggak ada yang berani deketin. Ngelepas rantainya sekarang tuh cari mati tahu gak? Kebayang ngerinya pas Guaning lagi ngamuk. Pelayan Wong langsung ciut dan gak berani lama-lama di situ. Dia langsung narik Gu Lingshan buat cabut. Tuan muda, ayo cepetan pergi. Nona Besar kalau udah kumat, dia nggak bakal ngenalin keluarganya sendiri. Tapi si Gu Lingshan ini emang dasarnya bebal. Dia belum sadar kalau dia lagi di ujung tanduk. Dia cuman ngerasa omongan gua barusan belagu banget. Ditambah lagi gua nyuekin dia gitu aja padahal dia ada di depan mata. Bikin dia langsung naik pitam. Alah, emang kenapa kalau kakak gua udah siuman? Dia tuh tetep aja cuma cewek gila. Lu pikir dia bisa jadi backingan lu? Sini gua kasih tahu ya. Bokap gua tuh cuma kemakan, tahayul aja. Makanya dia percaya kalau bawa menantu bayaran kayak lu bisa bikin kondisi kakak gua membaik. Makanya gembel kayak lu bisa masuk ke rumah ini. Padahal aslinya nggak ada satupun orang di rumah ini yang respect sama lu. Paling banter lu tuh cuma babu yang tugasnya jagain kakak gua pas lagi asik ngegoblokin gua. Matanya nggak sengaja ngelihat tumpukan kantong baju di atas kursi. Pelayan Wong langsung gercep ngejelasin kalau itu dibeliin sama Nyonya Besar gara-gara kasihan ngelihat penampilan gua yang gembel banget dan bisa bikin malu nama keluarga. Gu Lingshan pun langsung ketawa sinis. Cuma babu kok gayanya selangit, ngapain juga dikasih baju bagus begini? Nyokap gua emang kelewat baik hati deh. Pelayan Wong, bukannya anak lu bentar lagi ulang tahun ya? Nih baju-baju ini buat lu aja. Pelayan Wong langsung setengah mati pas denger itu. Jelas lah. Itu kan baju-baju branded yang harganya selangit. Kalau dijual lagi mah bakalan dapet cuan seonggok. Dia mau maju buat ngambil. Tapi masih ciut. Gara-gara takut sama Guaning yang gila itu. Akhirnya dia malah nyuruh gua. Menantu bayaran. Bawain baju-baju itu ke sini buat gua. Gua cuma ngelirik dia sekilas tanpa ngomong sepatah kata pun. Dengan nurut, gua langsung ngangkat kantong-kantong baju itu. Bahkan 2 potong baju yang masih digantung di luar pun gua lipat rapi. Terus gua masukin ke dalam. Pelayan Wong langsung senyum sombong banget. Pas dia baru aja mau ngerai baju-baju itu, dia ngelihat gua tiba-tiba balik badan. Gua ambil semua kantong baju itu, terus gua taruh semuanya di atas pangkuan Guaning. Wah, muka Gu Lingshan langsung mendadak gelap gulita. Maksud lu apa-apaan nih? Gua ngejawab dengan santai karena adik ipar gua yang minta. Ya gua nggak tega lah buat nolak. Tapi karena gua suaminya Guaning, kayaknya mending biarin dia yang nentuin semuanya deh. Gu Lingshan langsung mencibir. Kakak gua tuh gila. Dia nggak bakalan bisa ngejawab pertanyaan lu. Lu pikir dia bisa belain lu? Lu nggak mau bawain ke sini kan? Ya udah, biar gua ambil sendiri. Tuan muda keempat itu ngomong sambil ngegas. Pelayan Wong udah berusaha nahan dia, tapi si Gu Lingshan yang emang cari mati ini malah nekat maju ke depan. Dia langsung teriak emosi pas makin deket. Jangan harap lu bisa jadiin kakak sebagai tameng.
Tapi belum sempet dia nyelesain omongannya, plak. Sebuah tamparan keras mendarat tepat di mukanya Guingshan. Dia langsung cengok kena tampol. Dia ngelihat ke arah Guaning yang kelihatan bengong, terus balik ngelihat ke arah gua. Lu beraninya nampar gua. Gua langsung pura-pura polos dan ngejawab, lah kan kakak lu sendiri yang nampar. Gua terus ngasih tatapan pura-pura nyalahin ke Guaning. Sayang, kok gitu sih? Cuma masalah baju doang, masa sampai nampar adek kamu sendiri? Di saat yang sama, mata Guaning agak melebar sambil natap kosong ke depan. Tapi dari sudut pandang Guingshan dia nggak bisa ngelihat jelas ekspresi mukanya si cewek. Guingshan bener-bener nggak percaya sama kejadian barusan. Dia langsung nengok ke pelayan tua itu. Tapi pelayan Wong cuma bisa masang muka pasrah dan bilang, Tuan muda, gerakannya terlalu cepet. Saya juga nggak lihat jelas. Tapi Guingshan nggak mau nyerah gitu aja. Pas dia baru mau lanjut ngamuk, tiba-tiba dia ngerasa rasa sakit yang luar biasa di bagian belakang lututnya. Kakinya langsung lemes dan dia langsung berlutut di depan kaki gua. Sontak gua langsung kakak adek ipar. Meskipun gua emang kakak ipar lu nggak usah sampai sungkem sujud kayak gini kali. Ini kan bukan zaman kerajaan kuno. Abis ngomong gitu, gua ngelirik Guaning yang ada di sebelah gua. Dia kan adek kamu juga. Jangan terlalu keras-keras lah sama dia. Guingshan langsung ngertak gigi saking marahnya. Tapi pelayan Wong yang paling gercep tanggap sama situasi langsung nyeret dia keluar dari situ. Tuan muda, Nona besar kayaknya agak aneh hari ini. Mending kita cabut dulu sekarang. Kalau mau beresin bocah tengil itu, masih banyak kesempatan nanti. Tanpa banyak bacot lagi, Guingshan nggak berani bikin ulah lagi. Sakit di lututnya emang udah hilang, tapi seluruh kakinya benar-benar mati rasa alias lumpuh total. Dia bahkan nggak bisa berdiri tegak, jadi terpaksa pasrah diseret sama pelayan Wong. Gua sendiri nggak ngebiarin masalah sama bocah tengil itu ngerusak mood gua hari ini. Pas udah mastiin posisi tidur, Guaning nyaman, gua ngasih dia 1 pil lagi buat diminum, terus dia pun langsung tidur nyenyak lagi. Sekali lagi. Gua bisikin pelan-pelan ke telinga istri gua yang lagi tidur itu, aku habis nampar adek kamu nih. Kamu nggak bakal nyalahin aku kan? Awas aja kalau berani nyalahin aku. Aku bakalan bikin kamu jadi gila lagi loh. Bulu mata Guaning kelihatan bergetar pelan dalam tidurnya, seolah-olah dia denger omongan gua barusan. Atau mungkin dia emang denger. Guingshan niatnya mau ngadu ke orang tuanya biar dapat keadilan. Tapi bokapnya lagi pergi jauh, sedangkan nyokapnya entah lagi kelayapan di mana. Dia bener-bener gak bisa nemu bekingan sekarang. Kaki Guingshan masih bener-bener lumpuh mati rasa. Dia mulai parno kalau dia bakalan cacat selamanya. Akhirnya dia nyuruh pelayan Wong buat buru-buru bawa dia ke rumah sakit. Dia udah ngejalanin segala macam tes medis dan röntgen, tapi dokter nggak nemu penyebabnya sama sekali. Baru keesokan harinya, kaki dia tiba-tiba sembuh secara misterius. Sementara itu, Shenrulan malah asyik main maju semalaman suntuk. Pas subuh barulah dia dengar kabar kalau anaknya masuk rumah sakit. Dia langsung buru-buru ke sana dengan panik. Pas dengar kabar kalau anaknya ditendang sama Guaning, pas lagi kumat, raut muka Shenrulan langsung berubah drastis. Maksud kamu, Guaning udah siuman? Dia langsung natap jam pelayan Wong dengan penuh amarah. Gimana kondisi Nona besar sekarang? Tuan muda mungkin nggak tahu apa-apa. Tapi lu jangan biling kalau lu juga nggak paham ya. Siapa yang ngasih lu izin buat bawa dia ke atas sana? Shenrulan sama sekali nggak ngasih pelayan tua. Itu kesempatan buat membela diri. Apa? Lu gak lihat seberapa ketakutannya tuan muda tadi dan lu masih berani-berani ngejawab bonus bulan ini hangus. Kalau sampai kejadian lagi, langsung angkat kaki dari kediaman gue sekarang juga. Habis puas ngomelin si kepala pelayan, Shenrulan langsung balik badan buat menceramahin anaknya. Sudah berapa kali ibu bilang, jangan pernah pergi ke lantai 5. Kenapa sih kamu gak pernah mau dengerin ibu? Emangnya apa sih yang menarik dari si cewek gila itu? Pas, dia lagi ngamuk. Dia bahkan gak bakal mandang bulu meskipun itu keluarganya sendiri. Untung aja kali ini gak ada hal serius yang terjadi. Coba kalau kakimu sampai luka parah gimana? Guingshan bukannya dapat simpati dari ibunya, tapi malah kena omel habis-habisan. Dia langsung merasa dongkol setengah mati. Lagian siapa juga sih yang pengen nemuin cewek gila itu? Aku cuma gak sengaja denger kalau ayah nyariin dia suami sewaan. Makanya aku sempat penasaran sebentar. Aku cuma pengen lihat cowok miskin dan rendahan kayak gimana yang rela nikah demi duit. Demi dapat harta sampai mau nikahin nenek lampir gila dan hidup gak beda jauh sama pembantu. Ya udah, ibu bakal kasih tahu kamu yang sebenarnya. Kakak perempuanmu itu sebenarnya udah sakit parah dan nggak bisa diselamatkan lagi. Dokter Lee bilang hidupnya udah nggak lama lagi. Guingshan langsung melongo kaget dengar berita itu. Ibu, maksud ibu, kakak beneran mau mati. Shenrulan sadar kalau dia udah keleposan. Ngomong terlalu banyak, tapi dia nggak terlalu ambil pusing. Lagian ibu udah terlanjur ngomong ke kamu. Pokoknya simpan ini rapat-rapat buat dirimu sendiri. Ya, jangan sampai bocor keluar. Ayahmu itu cuma ngerasa bersalah aja sama dia. Makanya ayah pengen nyariin dia suami cuma buat formalitas di atas kertas aja, biar pas dia pergi nanti nasibnya nggak terlalu mengenaskan. Terus, soal bocah menantu parasit itu, kita tinggal cari-cari alasan aja buat nendang dia keluar pas waktunya tiba.
Ngapain juga kamu buang-buang emosi buat orang ampas kayak gitu? Dengar penjelasan ibunya, suasana hati Gulingsin akhirnya mulai enakan. Hari ini cuacanya bener-bener cerah banget. Udara terasa sejuk, nggak terlalu panas dan nggak terlalu dingin. Rasanya sepoi-sepoi, nyaman banget. Bahkan wajah Gu Aning kelihatan lebih seger dan merona hari ini. Tadi pagi pas aku suapin, dia udah tahu untuk buka mulutnya sendiri buat makan. Tapannya juga terus ngikutin arah gerakanku, gak lagi kosong dan sayu kayak kemarin. Aku bantu dia duduk tegak di kursi rodanya, lalu nanya dengan lembut, "Sudah lama banget ya kamu gak keluar buat menghirup udara segar kayak gini?" Gu Aning perlahan noleh ke arah jendela. Detik itu juga aku langsung paham. Yuk kita jalan-jalan santai di taman. Ini juga bakal bantu proses pemulihanmu kok. Selama 3 tahun lamanya, Gu Aning gak pernah sekalipun melangkahkan kaki keluar dari kamarnya di lantai kelima. Begitu dia muncul di luar, semua pelayan di rumah itu langsung shock berat. Kepala pelayan Wang sempat mau maju buat ngehalangin mereka, tapi dia agak ragu dan gak berani bertindak gegabah. Dia langsung buru-buru telepon Shen Rulan. Di seberang telepon, Shen Rulan menjawab dengan suara dingin, "Biarin aja dulu untuk sekarang. Dia bakal segera balik, terus suruh dokter Li buat datang meriksa keadaannya juga." Awalnya Shen Rulan mikir kalau aku ini tipe orang yang tahu diri. Jadi pas Gu Aning mati nanti, dia bakal ngasih aku sedikit pesangon, terus ngusir aku biar gak ribet. Tapi kalau ngeliat situasi sekarang, tampaknya dia harus keluar tenaga ekstra buat beresin aku. Padahal aku sendiri gak nyangka kalau jalan-jalan santai kayak gini aja bisa bikin orang-orang itu kebakaran jenggot dan dendam banget. Dengan penuh perhatian, aku bantu Gu Aning buat bersihin kelopak bunga yang jatuh di rambutnya. Pas aku mencondongkan badan, tiba-tiba aku ngelihat ada secercah kesedihan mendalam di matanya. Aku ngira dia lagi terbawa suasana dan meratapi nasibnya sekarang. Aku pun langsung ngebisikin kata-kata penenang. Semuanya udah berlalu kok. Biarin aja semuanya tenang. Sebentar lagi kamu bakal pulih seperti dulu. Anggap aja 3 tahun kemarin itu cuma mimpi buruk yang panjang. Gu Aning perlahan mendongak. Tatapannya bertemu dengan tatapanku yang hangat dan lembut. Bibirnya bergerak pelan, mengucapkan setiap kata dengan susah payah tapi penuh keyakinan. Kalau gitu, ayo kita cepat sembuh. Tiba-tiba di jalan setapak dekat sana terdengar suara langkah kaki yang terburu-buru. Sekelompok orang datang dengan langkah agresif, langsung ngerusak suasana tenang di sekitar kami. Shen Rulan langsung teriak dengan nada tinggi, "Siapa yang ngasih kamu izin buat bawa nona besar keluar? Kemarin kan ibu udah peringatkan kamu buat tahu diri. Sepertinya kamu cuma nganggap ucapan ibu angin lalu ya." Dia langsung balik badan ke arah kepala pelayan Wang, bawa nona besar kembali ke kamarnya sekarang juga. Terus bawa menantu parasit ini ke ruang jemuran. Kalau dia emang punya banyak waktu luang, sampai nggak ada kerjaan, mulai sekarang semua sepatu di rumah ini dia yang harus nyikat. Kepala pelayan Wang yang emang udah nahan emosi setengah mati, sekarang langsung dapat backingan dari Shen Rulan. Dia nggak punya keraguan atau rasa takut sedikit pun lagi. "Wahai pengantin pria kesayangan, nona besar butuh istirahat. Harap ikuti saya ke ruang jemuran sekarang." Kepala pelayan Wang ngomong gitu sambil mengulurkan tangannya mau narik aku. Tapi di luar dugaan, sebelum dia sempat nyentuh sehelai rambutku pun, kakiku dengan santai langsung ngejegal dia sampai dia tersungkur, jatuh mencium tanah dengan bunyi gedebuk yang keras. Gerakanku barusan cepet banget. Orang-orang di sekitar bahkan gak lihat aku ngapa-ngapain. Karena mereka ngiranya si kepala pelayan tua itu cuma kesandung kakinya sendiri. Aku pun pura-pura baik dengan membungkuk buat bantuin dia berdiri sambil masang muka super khawatir. "Aduh, paman pelayan, Anda nggak apa-apa? Di usia Anda yang sekarang, kok bisa-bisanya jalan gak hati-hati gini sih?" Kepala pelayan Wang langsung meludahkan tanah dan pasir dari mulutnya. Pas dia baru aja mau mulai teriak ngamuk, pandangannya mendadak gelap gulita dan dia langsung pingsan di tempat. Padahal pura-pura bantuin dia tadi, aku sengaja memanfaatkan momen itu buat neken titik totok tidurnya. Semalam suntuk, kaki Gulingsin mati rasa sampai dia nggak bisa berdiri gara-gara tendanganku udah menyumbat aliran darahnya dan bikin kakinya lumpuh total. Dan teknik totok saraf rahasia yang diwariskan turun-temurun sampai hari ini cuma diketahui oleh segelintir orang aja. Ya, mereka yang bisa menguasainya sampai tingkat dewa bahkan bisa dihitung pakai jari sebelah tangan. Shen Rulan gak nyangka kalau si tua bangka pelayan Wang ini ampas banget. Cuma jatuh sekali aja langsung pingsan di tempat. Dia bahkan mulai mikir buat mempensiun dini kan si pelayan tua itu. Keluarga Gu gak butuh kepala pelayan yang jalan aja gak becus. Shen Rulan langsung ngasih perintah dengan dingin ke pengawal yang berdiri di belakangnya. "Kalian ngapain masih bengong di situ? Bawa nona besar kembali ke kamarnya sekarang juga." Pengawal ini namanya Dong. Dia punya perawakan yang kekar dan berotot banget. Sekali lihat aja, orang-orang tahu kalau dia bukan petarung sembarangan. Rumornya, dia pernah jadi juara di turnamen bela diri Sanda internasional, bahkan bisa ngehajar 10 orang sekaligus sendirian. Makanya, Shen Rulan rela bayar mahal banget buat rekrut dia jadi pengawal pribadinya. Kemanapun dia pergi, si Dong ini selalu ngikut. Dulu,
Saat Guaning pertama kali mulai kehilangan kendali dan jadi gila, sebelum dia dirantai dan dikurung, nggak ada satupun orang yang berani deketin dia. Tapi pada akhirnya, turun tangannya si Dong inilah yang berhasil naklukin dia. Dialah bajingan yang masang borgol dan belenggu besi itu yang harus dia pakai selama 3 tahun lamanya. Dan sekarang, dia harus berhadapan lagi dengan Dong. Jari jemari Guaning langsung mengepal kuat. Kalau bukan karena tubuhnya yang masih agak kaku saat ini, dia pasti sudah mencabik-cabik si Dong jadi 100 kepingan daging. Tepat di saat itu, Dong berjalan mendekatinya dan mulai bicara. Maaf banget ya, Nona besar, si pengawal bilang gitu sambil ngeluarin rantai besi baru. Niatnya mau ngerantai Guaning lagi kayak beberapa tahun lalu. Tapi sebelum dia sempat ngedeket, gue langsung maju dan berdiri di depan kursi roda Guaning. Gue bilang dengan lantang, menurut hukum di negara ini, nggak ada satu orang pun yang boleh sembarangan mengurung atau merampas kebebasan orang lain. Orang asing yang melanggar hukum bakal langsung dideportasi dari wilayah kita. Mendengar itu, muka sangar si Dong langsung kelihatan bingung. Dia noleh ke Shenrulan buat minta petunjuk. Begitu lihat gue maju buat ikut campur, Shenrulan langsung ketawa meremehkan. Tempat ini wilayah kekuasaan keluarga gue dan lo berani-beraninya bicara soal hukum di depan gue. Konyol banget. Sadar diri dong, lo tuh cuma remah-remah di rumah ini. Tapi gue sama sekali gak takut, sebaliknya. Gue malah nanya balik dengan dingin, emangnya keluarga gue nggak tinggal di wilayah negara ini? Karena di sini, semua orang wajib patuh hukum. Menegakkan hukum itu tanggung jawab setiap warga negara. Sambil ngomong gitu, gue langsung ngeluarin HP dan mulai merekam. Putri sulung, keluarga gue dikurung pakai rantai besi sama ibu 3 tahun. Begitu video heboh ini kesebar, mau polisi datang atau enggak, netizen pasti bakal ngamuk dan bikin gempar. Shenrulan langsung geram setengah mati karena emosi. Lo berani ngancem gue? Dong, ngapain? Lo bengong aja di situ. Rebut HP bocah tengil itu sekarang. Mulai hari ini, dia dilarang pakai alat komunikasi apapun. Si Dong langsung patuh. Tanpa ragu lagi, dia langsung maju mau merebut HP gue. Gue cuma menatapnya dengan pandangan dingin. Menghadapi tangan raksasa si Dong, gue langsung melayangkan satu pukulan telak yang bikin dia terhuyung mundur 3 langkah dengan linglung. Tangan dan lengannya langsung mati rasa seketika. Dong melongo gak percaya. Dia bisa ngerasin aura membunuh yang tersirat di tatapan dingin gue. Aura kayak gini jelas bukan hasil latihan biasa, sah. Tapi ini aura seorang petarung yang udah sering bolak-balik dari ambang kematian. Gue pun berkata dengan dingin, nama lo Dong kan? Udah berapa lama lo tinggal di negara ini? Sambil ngomong, gue santai aja nyentuh kalung di leher gue. Tanpa ada yang tahu, semua kejadian di sini terekam kamera tersembunyi dan langsung disiarkan langsung ke ruang monitor di sebuah markas rahasia. Mungkin karena aura gue yang kelewat mendominasi atau karena pukulan tadi terlalu mengerikan, si Dong langsung ngejawab spontan tanpa mikir. 5 tahun katanya. Gue pun ngebalas dengan tenang, pasti lo udah ngumpulin banyak duit ya. Kalau mau nyari duit di negeri orang, lo harus ingat buat patuh hukum. Kalau enggak, lo bakal langsung dipulangin ke kampung halaman. Di saat yang sama, di sebuah markas rahasia, seorang pria beraura dingin dan tajam lagi natap layar monitor dengan serius. Dia langsung ngambil radio komunikasi dan ngasih perintah, segera periksa imigran gelap bernama Dong itu. Cari alasan buat nendang dia keluar dari negara ini. Sementara itu, Shenrulan yang takut kena amukan Guaning sengaja berdiri agak jauh. Dia bisa lihat jelas bentrokan di antara kami berdua. Mengira si Dong ragu-ragu buat ngehajar menantu baru kayak gue, dia langsung naik pitam dan teriak, Dong, lo lupa siapa majikan lo? Buruan tangkap bocah ini, nggak usah banyak bacot lagi sama dia. Padahal, insting si Dong udah ngerasa. Kalau gue bukan lawan yang gampang dihadapi, tapi demi kerjaan dari Shenrulan dia nggak peduli meski harus ngelakuin hal ilegal sekalipun. Lagi pula, nyonya besar keluarga Guu ini punya pengaruh kuat dan relasi di mana-mana. Masalah jaminan hukum mah gampang banget buat dia. Terdengar geraman rendah dari tenggorokan si Dong. Mirip monster buas yang siap bikin siapa gemetar ketakutan. Dia ngepalin tangannya kuat-kuat, lalu menerjang ke arah gue dengan pukulan mematikan. Kali ini, dia bener-bener ngerahin seluruh tenaganya. Maaf kalau lancang, tuan menantu, tapi lo sendiri yang nyari perkara. Guaning yang duduk membelakangi, mereka nggak bisa lihat jelas apa yang terjadi. Dia cuma bisa ngerasa kalau gue lagi dalam bahaya besar. Dia berusaha keras buat berdiri, tapi sayangnya kedua kakinya masih mati rasa total. Dia bener-bener nggak bisa bangun. Pas dia lagi panik-paniknya, terdengar suara dengusan pelan dari arah belakang. Tepat saat tinju si Dong hampir mendarat di muka gue mendadak cemberut. Sadar kalau tali sepatu gue lepas, ikat tali sepatu dan otomatis menghindari pukulan itu dengan mulus. Tapi tinju berkekuatan penuh, si Dong nggak berhenti gitu aja. Pukulannya telak menghantam pohon di belakang gue, bikin kelopak bunga sakura berguguran kayak hujan badai. Di detik yang sama, tatapan mata gue langsung berubah tajam. Secepat kilat gue meluncurkan 4 serangan beruntun, langsung mengenai titik saraf utama di kedua kaki dan kedua tangan. Si Dong
Begitu kelopak sakura selesai berguguran, pandangan Shen Rulan mulai jelas kembali. Barulah dia ngeliat Sidong, entah kenapa udah berlutut kaku, gak bisa gerak. Kedua tangannya diangkat tinggi-tinggi dengan pose pasrah menyerah total. Melihat tingkah konyol si beban ini, Shen Rulan hampir gila dan langsung teriak histeris. Dong bodoh, ngapain sih? Lo malah pose begitu? Gue nyuruh lo beresin bocah itu, kenapa malah berlutut di depannya? Sekarang, si Dong bener-bener udah ngerasain kengerian kekuatan gue. Dia sadar kalau gue ini suhu yang lagi menyamar jadi kroco. Bibirnya gemetaran, mau coba sang ngejelasin ke Shen Rulan, tapi gue keburu nepuk pundaknya, pelan sambil tersenyum lebar. Gue bilang, lo ada salah ya sama istri gue? Kalau nggak, ngapain tiba-tiba sungkem begini? Ya udah deh, gue wakilin dia buat nerima sungkeman lo. Si Dong pengen banget ngomong, tapi ternyata satu kata pun nggak bisa keluar dari mulutnya. Usut punya usut, pas gue nepuk pundaknya tadi, gue sekalian ngehantam titik bisu dia. Shen Rulan ngumpat habis-habisan, sampah nggak berguna. Dia langsung ngeluarin HP-nya buat nelpon tim keamanan. Tapi baru aja mau mencet, kapten keamanan malah nelpon duluan. Suaranya terdengar panik banget. Nyonya, gawat. Polisi udah di depan gerbang bawa surat penangkapan. Katanya si Dong yang lagi sama Nyonya. Dilaporin warga karena dugaan kasus prostitusi. Mereka mau bawa dia ke kantor polisi buat diperiksa. Kalau terbukti bener, dia bakal dideportasi dari negara ini dan dilarang masuk lagi selamanya. Kali ini Shen Rulan emosi tingkat dewa sampai rasanya mau muntah darah. Bocah sialan itu berani-beraninya jajan di luar. Apa gua ngasih dia gaji kegedean? Tapi dia nggak tahu kalau penderitaan si Dong jauh lebih parah. Emang sih dia suka jajan, tapi biasanya dia selalu main aman di klub kelas atas. Selama ini aman-aman aja. Kenapa apes banget hari ini malah keciduk? Fix, dia udah tamat sekarang dengan catatan kriminal kayak gitu. Mana bisa dia berharap nyari duit lagi di masa depan? Akhirnya si Dong langsung diangkut paksa sama polisi. Titik saraf di tubuhnya itu butuh waktu minimal 1 hari 1 malam penuh buat bisa pulih dengan sendirinya. Gue pun dengan lembut membersihkan kelopak bunga yang rontok di baju Guaning sambil berbisik manis. Kita udah agak lama di luar nih. Kamu capek ya? Yuk, biar aku antar balik buat istirahat. Dari awal sampai akhir gue sama sekali nggak sudi ngelirik Shen Rulan. Dia langsung gemeteran nahan emosi. Tapi dia bener-bener nggak bisa berkutik di depan gue. Pas banget di momen itu, Dr. Lee datang mendekat. Nyonya. Shen Rulan apa nona besar ada di luar? Lihat kalau Guaning kelihatan lagi seger banget hari ini. Dengan nada ketus, dia langsung nyuruh Dr. Lee sana periksa kondisi kesehatan nona besar. Dr. Lee pun langsung sok akrab memperkenalkan diri. Salam kenal, menantu. Saya adalah dokter pribadi nona besar. Saya dengar penyakitnya kambuh lagi kemarin. Makanya saya sengaja datang buat meriksa dia. Belum juga tuh dokter selesai ngomong, gue langsung dorong kursi roda Guaning dan ngelewatin dia gitu aja. Muka Dr. Lee langsung merah padam karena malu, tapi dengan muka temboknya dia tetap ngintilin kami dari belakang. Menantu, kamu pasti juga capek. Biar saya aja yang dorong nona besar. Tapi belum sempat tangan Dr. Lee nyentuh kursi roda itu. Plak! Satu tamparan keras mendarat mulus di mukanya. Dr. Lee langsung megangin pipinya yang panas sambil masang muka melas paling menderita. Dengan dingin gue bilang, muka Shen Rulan aja nggak ada harganya di mata gue. Apalagi anjing penjilat kayak lo. Kalau gue jadi lo, mending angkat kaki sebelum cari masalah. Tapi sebenarnya Dr. Lee udah dapet titah dari Shen Rulan. Kalau dia harus meriksa Guaning hari ini, bagaimanapun caranya, biar tahu seberapa parah kondisinya sekarang. Makanya meski abis ditampar, dia masih keras kepala, nggak mau mundur. Dia mulai pasang topeng, sok profesionalnya, dan berkata, menantu memeriksa nona besar adalah kewajiban saya sebagai dokter. Dengan terus menghalangi punya niat terselubung, gue cuma bisa ketawa ngeremehin. Pinter banget nih, orang muter, balikan fakta buat nyalahin gue. Padahal dia yang selama ini nanganin Guaning. Tapi kenapa kondisinya malah makin parah di tangan lo? Masih berani lo sebut diri lo dokter? Lo itu gak lebih dari sekadar dukun palsu. Berkedok medis. Muka Dr. Lee langsung pucat pasi. Menantu, apa maksud kamu ngomong begitu? Gue cuma senyum tipis. Tugas dokter itu menyelamatkan orang, bukan menghalalkan segala cara demi uang. Apa yang lo lakuin, langit juga tahu. Hati-hati aja, karma itu nyata. Abis ngomong gitu, gue langsung dorong kursi roda itu pergi dengan gagah. Ninggalin dokter Lee yang cengok sendirian di sana. Dia mulai ketakutan, jangan-jangan bocah ini udah tahu sesuatu. Nggak pakai lama. Dia langsung buru-buru nemuin Shen Rulan buat laporin kecurigaannya. Nyonya, saya nggak akan nutup-nutupin lagi. Tadi wajah nona besar kelihatan jauh lebih seger. Kalau ini bukan sekadar kondisi membaik sebelum ajal menjemput, berarti Shen Rulan kaget, setengah mati, dan bertanya, apa mungkin bocah itu beneran bisa nyembuhin si perempuan gila itu? Dr. Lee menjawab dengan suara lirih. Sulit buat dipastikan nyonya, tapi kondisi tubuhnya harusnya udah nggak bisa disembuhin lagi. Nggak mungkin bisa sembuh gampang kayak gitu. Saya cuma khawatir setelah nona besar meninggal nanti, si menantu itu bakal nyebarin rumor kemana-mana.
Mendengar hal itu Shen Rulan langsung ngegebrak meja sambil mencibir ngeremehin. Bocah miskin dari latar belakang rendahan kayak gitu. Berani-beraninya mikir bisa bikin rusuh di keluarga gu kita. Walau ngomongnya sok keras, sebenarnya dalam hati Shen Rulan udah mulai ada rasa nyesel sedikit. Tahu gitu. Dia nggak bakal ngebiarin menantu yang merepotkan kayak gini masuk ke keluarganya. Harusnya dulu dia nolak mentah-mentah pernikahan. Tumbal penolak bala ini. Tunggu aja sampai perempuan gila ini mati. Setelah itu, kita bakal langsung tendang dia dari rumah ini. Belagak sok penting banget dia. Biar nggak ada masalah, baru lagi ke depannya Shen Rulan mutusin buat buru-buru nyingkirin mereka berdua sekalian. Sepanjang siang itu, para pelayan bolak-balik nganterin obat beberapa kali. Ya jelas lah, gue nggak bakal ngebiarin Guaning minum satu tetes pun obat dari mereka. Bahkan setiap makanan yang diantar, gue periksa sendiri dengan super teliti. Baru setelah dipastikan bener-bener aman, gue bolehin dia makan. Pas malam harinya, gue kasih Guaning obat racikan khusus bikinan gue sendiri. Kondisi kesehatannya pun mulai membaik perlahan. Meskipun cara bicaranya masih agak terbata-bata dan belum jelas, gue langsung nenangin dia dengan lembut. Kamu kan udah sakit lama banget, kita nggak boleh terburu-buru. Percaya sama aku, kamu bakal segera sembuh kok. Abis itu, gue selimutin Guaning dan nyuruh dia tidur. Dia langsung merem dan gak butuh waktu lama buat tidur nyenyak. Sementara gue sendiri tidur seadanya di sofa. Keesokan paginya, gue ngajak Guaning keluar buat jalan-jalan sore. Obat itu cuma sebagian dari proses penyembuhan. Jalan-jalan sambil ngehirup udara segar bakal ngebantu dia pulih lebih cepat. Tapi sialnya pas kami baru aja masuk ke lift buat turun ke bawah, begitu pintunya ketutup, tiba-tiba semuanya langsung gelap gulita. Gue buru-buru neken tombol darurat, tapi nggak ada respon sama sekali. Bahkan HP gue pun nggak bisa buat telepon karena sinyalnya sengaja diacak. Jelas ini bukan mati lampu biasa, melainkan sabotase sengaja dari seseorang. Takut rencananya makin molor, Shen Rulan kayaknya sengaja mempercepat rencananya. Dia sengaja bikin lift ini mati total. Terjebak di dalam lift selama beberapa jam mungkin hal biasa bagi orang normal, tapi buat Guaning yang selama ini diracuni pakai rumput penawan jiwa, hal ini bakal bikin mentalnya bener-bener terguncang hebat. Kondisinya udah sangat kritis dan kalau kegilaannya kambuh terus, sisa usianya bakal terkuras habis jauh lebih cepat. Di saat yang sama, Shen Rulan lagi santai banget duduk di ruang tamu, nyeruput kopi sambil menikmati suasana tenang tanpa gangguan. Dalam hatinya dia ngebatin, lo pikir dengan bawa si cewek gila itu jalan-jalan bisa bikin dia sembuh dan jadi tameng lo? Kasian banget sih mimpi lo ketinggian. Kepala pelayan Wong langsung mendekat dengan muka menjilatnya. Nyonya, mereka udah terjebak di dalam sana lumayan lama. Berapa lama lagi kita harus nunggu? Shen Rulan nyeruput kopinya santai lalu ngejawab. Gak usah buru-buru. Lagian menantu agung kita kan hebat banget tuh. Siapa tahu dia bisa benerin liftnya sendiri, terus merangkak keluar. Bagi si lampir itu, nggak peduli siapa di antara kami yang bakal menderita, mau Gu atau Guaning yang celaka, dia bakal senang setengah mati. Tapi di tengah rasa puasnya yang membumbung tinggi, Gu Fang, suaminya yang udah pergi selama setengah bulan, tiba-tiba pulang tanpa kabar. Hal ini bikin Shen Rulan kaget. Bukan main, dia langsung lari ke depan buat nyambut suaminya. Suamiku, bukannya kamu bilang baru balik minggu depan? Kenapa cepet banget pulangnya? Gu Fang ini emang udah terkenal sebagai playboy kelas kakap di ibu kota. Sejak dia dewasa, dia nggak pernah bisa diem di satu tempat. Kerjaannya cuma kelayapan ngejar cewek sana-sini buat dijadiin mangsa baru. Selain hidup foya-foya dan hura-hura, dia benar-benar nggak bisa kerja apa-apa. Karena alasan itulah bertahun-tahun lalu, demi nyelamatin keluarga dari kehancuran akibat kelakuan si parasit ini, kakeknya Guaning mutusin buat ngelewatin anaknya sendiri dan langsung nyerahin tahta kepemimpinan keluarga ke cucu perempuannya. Shen Rulan sendiri udah lama terbiasa dengan kenyataan pahit ini. Dia biasanya milih merem aja, pura-pura nggak tahu sama perselingkuhan suaminya. Lagian selama posisinya di rumah ini nggak terancam, dia nggak peduli. Gu Fang pun mulai ngejelasin. Bukannya 2 hari lalu kamu bilang kalau kondisi gila Waning makin sering kambuh. Biar bagaimanapun, dia kan anak kandungku sendiri, makanya aku ngerasa harus balik buat lebih merhatiin dia. Di mana Waning sekarang? Aku mau nemuin dia. Terus gimana kabar menantu tumbal pembawa sial yang kita nikahin itu? Setelah acara pernikahan selesai, kesehatan Waning ada kemajuan gak sih? Guang selesai ngomong dan langsung siap-siap naik ke lantai atas buat jenguk dia. Biarpun bertahun-tahun ini dia terkenal playboy parah, dia masih punya rasa peduli sama anak perempuannya itu. Apalagi Guaning ini anak dari wanita yang paling dia cintai setengah mati sepanjang hidupnya. Dia juga anak paling jenius di antara semua saudaranya. Biarpun sekarang dia udah gila, ikatan batin ayah dan anak ini gak bakal hilang. Shen Rulan langsung memutar bola matanya dan sinis. Gak usah dibahas deh. Lagian kenapa sih kamu percaya tahayul banget sampai bawa beban itu ke rumah? Ternyata si Brad itu cuma pembawa sial. Dia sama sekali nggak peduli sama kesehatan Waning. Dia ada malah tega dorong Waning keluar sampai kedinginan. Kayaknya dia sengaja pengen Waning cepat mati biar bisa gondol uang santunan terus kabur. Mendengar itu
Emosi Guang langsung meledak. Ibu mertua macam apa kamu sampai ngebiarin hal itu terjadi? Kok bisa-bisanya kamu biarin dia bertingkah seenaknya begitu? Shenrulan langsung pura-pura pasang muka melas. Aku udah coba ngelarang, beneran deh. Tapi dia sama sekali nggak ngehargain aku sebagai mertuanya. Semua keputusan dia ambil sendiri. Kalau aku ngomong satu kata, dia bakal ngejawab 10 kali lipat. Pas banget dia selesai ngomong. Seorang pelayan lari tergesa-gesa buat lapor. Tuan Nyonya, ada kejadian gawat parah. Menantu sialan itu maksa bawa nona besar keluar. Sialnya, tiba-tiba liftnya rusak dan mereka berdua sekarang terjebak di dalam. Shenrulan langsung pura-pura shock dan histeris. Ya ampun, demi apa? Kesehatan anak itu kan lagi drop banget. Turun dari kasur aja dia nggak sanggup. Kok dia berani-beraninya bawa Wan Ning keluar buat main? Ini pasti taktik busuk. Ngapain kalian malah bengong di situ? Buruan cari orang buat jebol liftnya sekarang. Sebelum Wan Ning kita mati ketakutan, Guo Fang juga langsung ikutan panik. Mereka terjebak di lantai berapa? Lantai 5. Cepat ke lantai 5 sekarang. Karena liftnya rusak. Rombongan itu ngos-ngosan pas lari naik tangga ke lantai 5. Guang bertanya sambil ngos-ngosan, parah. Mana petugas perawatannya? Tuan, kebetulan hari ini hari libur mereka. Kami sudah telepon mereka, tapi pasti butuh waktu agak lama buat sampai ke sini. Biar kami terjebak lebih lama, ternyata Shenrulan sengaja ngasih libur ke semua staf perawatan. Guang dengan cemas langsung gedor-gedor pintu lift. Wan Ning, kamu nggak apa-apa di dalam, nak? Tunggu sebentar lagi, ayah di sini. Tim teknisi lagi di jalan. Pas gak ada suara sama sekali dari dalam, Shenrulan ngelanjutin akting khawatirnya. Kok sepi banget di dalam? Udaranya pasti pengap banget itu. Jangan-jangan Wan Ning udah pingsan, Guang makin panik, setengah mati. Terus nunggu apa lagi? Suruh orang buat jebol pintu ini sekarang. Tuan, kalau bukan ahlinya, kita nggak bisa asal jebol aja. Kalau rusak dan tabung liftnya jatuh, nyawa orang di dalam bisa melayang. Tepat di saat itu, suara berat seorang pria tiba-tiba terdengar dari arah belakang. Lagi pada ngapain nih ngumpul di depan lift? Shenrulan langsung nengok dengan muka shock. Dia ngelihat aku, sosok yang harusnya terjebak di dalam lift. Aku berdiri tegak tepat di depannya masang muka bingung, seolah gak tahu apa-apa yang terjadi. Aku cuma tersenyum santai. Kalian semua mau pakai lift ya? Sambil berkata begitu, aku jalan ke arah lift dan mencet tombolnya dengan santai. Pintu lift langsung terbuka dengan mulus tanpa suara. Di dalam kosong melompong, gak ada satu jiwa pun di sana. Guang berdiri mematung karena shock melihat pemandangan itu. Bukannya liftnya rusak, terus kamu ini sebenarnya siapa sih? Ini kan menantu yang kamu pilih buat buang sial. Siapa lagi coba? Terus dia balik menatapku dan langsung menginterogasi dengan nada galak. Bukannya kamu sama nona besar terjebak di dalam tadi? Semua orang di luar sini udah panik setengah mati dari tadi. Kenapa nggak ada tanda-tanda kalian? Apa kamu sengaja pengen bikin semua orang jantungan sampai mati? Aku langsung pasang muka polos tanpa dosa. Liftnya emang sempat error dikit tadi, dan aku udah coba pencet tombol bantuan. Tapi sayangnya nggak ada tanggapan sama sekali sampai akhirnya kami bisa keluar sendiri. Nggak ada satu orang pun di sini. Padahal aku pikir semua orang nggak tahu kalau kami berdua terjebak di dalam. Guang langsung naik pitam dengar hal itu. Dia melotot tajam ke arah para pelayan yang berdiri di sekelilingnya. Apa yang dia omongin bener? Apa kalian setak berguna itu sampai nggak tahu ada orang terjebak? Apa kerjaan kalian cuma gabut doang? Para pelayan cuma bisa menunduk, nggak berani ngeluarin suara sepatah kata pun. Nggak ada satu pun dari mereka yang berani bilang kalau Shenrulan sendiri yang memerintahkannya. Soal gimana kami bisa keluar, aku cuma tersenyum santai. Kayaknya kami cuma lagi beruntung aja. Setelah terjebak kurang dari 2 menit, liftnya tiba-tiba berfungsi lagi. Tapi kenyataannya aku tahu ada yang lagi main kotor di belakangku. Jadi aku ambil tindakan sendiri buat memaksa pintunya terbuka. Dan sekalian aja aku benerin sendiri kerusakan sialan itu. Wan Ning, kamu beneran gak apa-apa kan? Guang menghela napas lega. Kayaknya bocah ini emang punya hoki gede. Gak sia-sia bawa dia ke sini buat buang sial anakku. Aku pun tersenyum dan mulai angkat bicara. Tuan, Anda pasti ayahnya Wan Ning. Wan Ning sekarang baik-baik saja kok. Jadi tolong tenang aja. Jelas saja Shenrulan gak mau ngelewatin kesempatan emas kayak gini. Dia langsung nunjuk mukaku dan mulai ngoceh menyalahkan. Ini semua salahmu. Siapa yang nyuruh kamu bawa nona besar keluar? Dia itu orang sakit. Mana ada tenaga buat ngikutin ide gilamu itu? Kalau sampai terjadi apa-apa sama dia, nyawamu pun gak bakal cukup buat nebus kesalahanmu. Shenrulan sadar ekspresi muka Guang makin gelap. Dia terus-menerus manasin suasana pakai kata-kata yang makin jahat. Kemarin pas Dr. Lee berbaik hati datang buat meriksa Wan Ning, bocah tengil ini malah ngamuk gak jelas. Dia keras kepala banget, gak ngebiarin dokter mendekat. Siapa tahu dia sengaja ngelakuin ini biar kondisi Wan Ning makin parah dan memburuk. Maksud dari kata-kata beracunnya itu udah jelas banget. Dia mau ngegiring opini kalau aku punya busuk, kalau akulah yang nyoba buat mencelakai Wan Ning. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, Guo Fang langsung meledak marah besar. Gak habis pikir kamu udah bikin kekacauan parah kayak gini.
Aku tadinya masih bisa memaklumi sikap yang kekanak-kanakan dan nggak tahu diri, tapi punya niat sejahat ini, berani-beraninya kamu berkomplot buat mencelakai anakku. Melihat ini, Shenrulan nggak tinggal diam begitu aja. Dia terus nambahin kata-kata yang tajam kayak pisau. Setuju banget, emang itu kenyataannya. Keluarga gue, kita nggak bisa nampung menantu nggak tahu diri kayak gini. Kalau nggak, Waning bakal disiksa sampai mati sama dia. Guang pun berkata dengan nada dingin, sepertinya kamu udah nggak pantas lagi jadi menantu keluarga Guang. Pergi kamu! Mulai sekarang, aku sendiri yang bakal nyariin suami yang jauh lebih baik buat Waning. Aku langsung balas dengan tegas dan jelas secara hukum, aku masih suami sahnya Waning. Jadi, kecuali istriku sendiri yang minta cerai, Mai, nggak ada satu orang pun yang berhak buat ngepisahin kami. Shenrulan shock banget karena aku berani ngebantah Guang kayak gitu. Soal lu mau cerai apa nggak, itu udah bukan lu yang nentuin. Panggil security sekarang, tendang bocah sialan ini dari rumah gue. Tapi tepat di detik itu, sebuah suara yang super dingin dan bikin merinding tiba-tiba terdengar entah dari mana. Siapa yang berani nyentuh suamiku ini? Guaning. Begitu suara tajam itu terdengar, semua orang di sana langsung gemeteran ketakutan. Nggak lama kemudian, pintu kamar perlahan terbuka. Dan Guaning keluar pelan-pelan pakai kursi rodanya. Padahal wajahnya masih agak pucat dan lesu. Tapi aura yang terpancar dari dia benar-benar beda total dari sebelumnya. Matanya nggak lagi sayu dan kosong. Sebaliknya, tatapannya tajam banget dan dingin, langsung mengintimidasi semua orang. Pandangan sedingin es itu rasanya bisa membekukan apapun yang dilewatinya. Seketika Shenrulan ngerasain kengerian yang luar biasa. Dia bener-bener udah balik. Guaning yang dulu, yang jarang senyum, tapi satu lirikan tajamnya aja udah cukup bikin ketakutan. Semua orang di sekelilingnya resmi bangkit kembali di momen itu. Selain gue sendiri, orang yang paling kegirangan setengah mati pastinya si Guang Wanting. Kamu bener-bener udah sadar, nah. Papa seneng banget. Guaning sedikit ngangkat pandangannya dan ngelempar tatapan super dingin ke arah dia. Udah lama banget ya kita nggak ketemu. Guang bahkan gak nyadar sama sekali, ada nada sarkas dan sindiran di suara Guaning. Dia masih aja kegatelan pengen lari dan meluk anaknya. Tapi di luar dugaan, Guaning mendadak muter kursi rodanya, ngehindarin pelukan bokapnya itu. Dia malah natap tajam, penuh dendam ke arah Shenrulan. Jadi lu tadi mau nendang suami gue keluar. Shenrulan emang dari dulu punya ketakutan mendalam sama cewek ini yang auranya kayak dewa kematian. Dan sekarang dia bener-bener lu gak bisa ngomong sepatah kata pun. Lu ngerasa bersalah kan? Makanya omongan lu jadi kagok gitu. Guaning langsung menyapu pandangan dinginnya ke arah para pelayan di sekitar. Masalah sepele kayak lift rusak aja nggak becus kalian urus. Buat apa miara orang-orang nggak berguna kayak gini? Ambil gaji kalian hari ini, terus cabut dari hadapan gue. Para pelayan di rumah ini tuh semuanya kacung Shenrulan. Ngeganti mereka berarti babat habis semua pengaruh dia di sini. Tapi sebelum Shenrulan sempat ngomong sepatah kata pun, Guang buru-buru setuju dan bilang, iya, ganti aja, ganti semuanya. Wajah baru biar makin segar. Yang penting kamu seneng Guaning. Cuma itu yang penting buat papa. Karena keadaannya udah kayak gini, Shenrulan cuma bisa pura-pura khawatir dan nanya Guaning sayang, apa ada bagian tubuh lain yang kerasa nggak nyaman? Perlu mami panggilin dokter Lee buat meriksa kamu? Dokter gadungan itu? Guaning langsung mendengus dingin. Nggak perlu. Sebenarnya dia nggak cuma muak sama dokter gadungan itu, tapi dia juga berniat ngejeblosin si dokter ke penjara biar membusuk di sana. Jangan pikir karena dia sakit bertahun-tahun, dia nggak tahu rencana busuk yang mereka lakuin di belakangnya. Guaning, apa kita perlu ke rumah sakit buat scan tubuh kamu? Sebelum Guang sempat nyelesain kalimatnya, Guaning langsung muter kursi rodanya tanpa noleh ke dia sedikit pun. Suamiku, ayo kita balik ke kamar. Gue pun langsung dorong kursi rodanya masuk dan banting pintu sampai ketutup rapat, ngunci semua pandangan kepo dan curiga di luar sana. Tubuh kamu kan belum pulih total, kenapa tiba-tiba keluar? Padahal sebenarnya pemulihan Guaning hari ini tuh cepet banget, ngomongnya udah jauh lebih lancar. Dia bahkan udah bisa berdiri dan jalan pelan beberapa langkah. Tapi kalau buat jalan lincah, kayaknya butuh waktu beberapa hari lagi. Kamu lagi ditindas tadi. Jelas aku nggak bisa diam aja nonton. Guaning ngomong dengan penuh ketulusan. Kamu udah nyelamatin nyawaku, aku bakal balas budi. Apapun yang kamu mau, bakal jadi milikmu. Setelah interaksi selama 2 hari terakhir, Guaning tahu kalau gue bukan cowok biasa. Dan tujuan gue datang ke keluarga gue pasti bukan hal sepele. Tapi semua itu nggak penting buat dia. Gue udah nyelamatin nyawanya dan bebasin dia dari hinaan sebagai cewek gila. Gue langsung ketawa lepas melihat dia seserius itu. Entah kenapa tiba-tiba muncul rasa pengen ngegoda dia. Apapun yang aku mau, ya. Gimana kalau aku pengen nikah beneran sama kamu? Sambil ngomong gitu. Gue ulurkan tangan dan ngangkat dagunya. Cantik juga ya kamu. Bener-bener berhasil menarik perhatian tuan muda yang satu ini. Padahal itu cuma bercanda, tapi di luar dugaan wajah Guaning langsung merah merona seketika. Dia langsung memalingkan wajah dan bisik pelan, oke. Setelah jeda sebentar, dia lanjut ngomong, kalau itu maumu, kamu bakal selamanya jadi menantu sulung keluarga gue.
Aku bakal penuhin semua kewajiban sebagai istri. Aku bakal menghormati dan menghargai kamu seumur hidupku. Gue langsung naikin sebelah alis. Cuma hormat hargai doang? Emang kamu gak bakal cinta juga sama aku? Begitu gue nanya gitu, Guaning langsung minta maaf. Maaf banget, aku bener-bener gak bisa ngasih hatiku buat kamu. Karena 5 tahun lalu hati ini udah aku kasih ke cowok lain. Dia sama kayak kamu, penyelamat yang udah nulungin aku. Sayangnya sampai sekarang aku gak pernah bisa nemuin dia lagi. Ngomong gini emang keras, agak kejam. Tapi dibanding ngebohongin gue, dia pikir mending jujur dari awal. Selain itu, kamu bisa dapetin apapun yang kamu mau, bahkan nyawaku sekalipun jadi milikmu. Wah, jadi kamu tipe orang yang bucin banget ya? Gue ketawa ngakak, gue sama sekali nggak keberatan. Lagian gue di sini cuma numpang lewat buat jalanin misi doang. Tanpa ada ikatan perasaan, malah jauh lebih bagus buat kita berdua. Gini aja deh, kita sepakat buat jadi suami istri di atas kertas aja dulu. Begitu harinya tiba saat kamu nemuin cowok impianmu itu, gue bakal mundur dari posisi menantu sulung ini. Mendengar omongan gue, emosi gue sising langsung campur aduk. Tenang aja, karena sekarang kamu suamiku, aku gak bakal pernah ngelakuin hal yang mengkhianati kamu. Nemuin dia itu cuma buat menuntaskan impian lama aku aja. Kecuali kamu sendiri yang nemuin cewek lain buat dicintai nanti, gak bakal ada satupun orang yang bisa ngusir kamu dari sini. Sambil ngomong gitu, ekspresi mukanya mendadak muram, aku gak bakal nutup-nutupin dari kamu. Aku udah nyari dia bertahun-tahun tapi gak ada petunjuk sama sekali. Semua orang bilang kalau dia mungkin udah nggak ada di dunia ini, tapi aku nggak percaya. Jiwaku ngerasa kalau dia masih hidup di luar sana. Gue cuma ngangkat bau santai dan berusaha nenangin dia. Nanti kapan-kapan gue bantu cari deh. Lagian kalau gue udah niat nyari orang, nggak ada satupun jiwa di dunia ini yang nggak bisa gue lacak. Guaning nggak terlalu nanggapin kesombongan gue tadi, dia malah mengalihkan obrolan. Butuh berapa hari lagi biar tubuhku pulih total? Paling cepet besok, paling lambat lusa, kamu udah bisa gerak bebas kayak orang normal. Lagian, kamu kan udah sakit selama 3 tahun penuh. Tubuhmu drop parah banget sekarang. Kamu butuh waktu buat pemulihan, jangan terlalu dipaksain. Melihat Guaning agak mengernyitkan dahi, gue bisa nebak apa yang ada di pikirannya. Dendam orang hebat itu nggak bakal telat, bahkan setelah 10 tahun berlalu, nggak usah buru-buru cuma dalam 1-2 hari ini. Orang yang ngeracunin kamu pasti si Shenrulan kan? Nyingkirin dia mah gampang banget, tinggal balik telapak tangan doang. Guaning langsung ketawa dingin. Cewek nggak punya otak kayak Shenrulan itu. Paling banter cuma dijadiin alat doang sama orang lain. Banyak cara buat beresin cewek itu. Tapi gue nggak mau dia mati gampang gitu aja. Kalau cuman gitu, itu nggak bakal cukup buat nebus 3 tahun. Penderitaan gue di penjara. Nada bicara Guaning dingin banget pas ngomong gitu. Tapi haus darah yang dia sembunyiin bener-bener nggak bisa bohong. Ini ngingetin gue sama sesuatu. Satu catatan yang pernah gue baca di dokumen rahasianya, dingin dan penuh perhitungan. Ya, dia nggak pernah biarin dendamnya lolos gitu aja. Siapapun yang berani nyari masalah sama dia, pasti bakal berakhir tragis. Pas senja, si Guang datang sendiri buat ngajak Guaning makan malam. Dia ngomong sambil masang senyum lebar yang licik. Katanya kamu udah sadar ya, kakak kedua kamu sama istrinya bela-belain pulang dari Jiangcheng cuma buat kamu loh. Bahkan si V juga ikutan balik. Tuh, lihat. Wibawa kamu bahkan lebih gede daripada orang tua ini. Mereka nggak pernah sepeduli ini tiap kali papa pulang. Guaning langsung ngeskakmat dia tanpa ragu. Itu karena tiap kali papa pulang, ujung-ujungnya cuma minta duit. Dan tiap kali papa pergi, palingan cuma buat ngejar cewek. Dia bener-bener nggak ada sopan-sopannya bokapnya sendiri. Si Guang cuma bisa ketawa garing dan canggung. Karena gengsi di depan orang luar, kamu seenggaknya harus jaga nama baik papa dong. Gue refleks ngangkat alis. Orang luar, apa dia lagi nyindir gue? Detik. Berikutnya gue ngerasain ada kehangatan tiba-tiba di tangan gue. Guaning ternyata langsung megang erat tangan gue. Dia ngedongak dan melempar senyum manis ke gue. Kita kan udah nikah. Suamiku ini keluarga terdekatku. Sekarang si Guang langsung dipaksa nelan kemesraan mereka mentah-mentah. Dalam hati dia kesel setengah mati. Anak kurang ajar ini seumur hidup gak pernah sekalipun dia senyum manis begitu ke papanya sendiri. Tapi sama cowok yang baru dikenal beberapa hari aja, kok bisa senyum selembut itu? Ya sudahlah, papa turun duluan ya. Kalian cepetan turun buat makan. Begitu si Guang pergi dan nutup pintu, Guaning akhirnya buka suara. Si Guang itu dari dulu emang egois dan oportunis. Tipe orang yang bakal kacang lupa kulitnya setelah dapat untung. Pas dia nyebut kamu orang luar tadi, sebenarnya dia cuma lagi mancing reaksi kita. Kalau aku nggak tegas nunjukin posisi aku, dia pasti bakal cari cara buat nyusahin kamu nanti. Gue cuma bisa mendengus remeh mendengar hal itu. Kalau dia mau main curang, mending dia ngaca dulu deh apa dia punya kemampuan buat itu. Aku tahu kamu nggak takut kok. Tentu saja, aku cuma nggak mau bikin kamu kena masalah yang nggak penting aja. Pas kami berdua turun dari lantai 5, ruang makan yang super luas itu udah rame banget dipenuhin orang-orang. Kakak kedua, si Guju, langsung angkat bicara duluan. Kak, penampilanmu luar biasa banget. Kelihatannya kamu udah pulih total ya. Aku bener-bener ikut seneng buat kakak.
abis ngomong gitu, dia nggak lupa buat nyapa gue juga. Ini pasti kakak ipar baru kita ya. Kebetulan 2 hari terakhir ini aku lagi ada perjalanan bisnis. Jadi aku belum sempat ketemu langsung sama kakak. Aku harap kakak ipar nggak bakal masukin ini ke dalam hati ya. Sambil ngomong, dia ngelirik istrinya, si Gao Yuan Yuan, yang ada di sampingnya. Dia langsung ngeluarin kotak beludru merah. Ini hadiah pernikahan yang udah kami siapin buat kakak. Tolong dilihat ya, siapa tahu kakak suka. Gue pun nerima kado itu dan ngebukanya buat ngelihat isinya. Ternyata isinya jam tangan berhias berlian. Buat orang awam, pasti bakal ngira jam ini harganya selangit. Tapi sekali lirik aja gue langsung tahu kalau kualitas berliannya biasa-biasa aja. Cuma kelihatan mentereng di luar, tapi aslinya zonk. Jam ini sebenarnya nggak ada berharganya sama sekali. Gue emang nggak langsung ngebongkar kedok mereka, tapi gue juga nggak nunjukin ekspresi kagum sedikit pun. Gue cuma jawab dengan datar, makasih. Syukurlah kalau kakak ipar suka. Kita kan sekarang udah jadi keluarga, gak usah terlalu formal lah. Gao Yuan Yuan masang senyum lebar yang cerah banget. Tapi dalam hatinya, dia lagi ngejek gue sebagai orang kampung yang udik. Tipe orang yang gak pernah ngerasain barang mewah seumur hidupnya. Gulingshan yang ada di deket situ lagi meluk anjing peliharaannya. Dia ngintip dari kejauhan. Dia emang nggak bisa ngelihat kualitas jam itu dengan jelas. Tapi dia bisa lihat kalau desainnya lumayan keren. Dia pun langsung nyeletuk dengan nada iri. Kakak kedua, ipar kedua, kenapa baru datang langsung ngasih dia kado sih? Aku juga lagi butuh jam tangan baru nih. Kok aku nggak dikasih juga? Juga ketawa kecil. Kamu tuh udah gede, tapi masih aja tebel muka buat minta-minta kado ya? Tenang aja. Besok biar kakak iparmu yang pilihin satu buat kamu. Mendengar itu, gue langsung nyamber dengan santai. Kakak keempat, kamu suka sejam tangan ini? Gimana kalau gue kasih ke kamu aja? Gue serius loh. Gulingshan hampir nggak percaya sama pendengarannya. Dia nggak nyangka gue bakal sebaik itu. Ngeliat itu, gue langsung ngeluarin jam tangannya sih di depan semua orang dan jalan nyamperin Gulingshan. Gulingshan langsung kegirangan setengah mati. Gulingshan bahkan udah hampir ketawa kegirangan saat gue berjalan mendekat. Dia bener-bener ngerasa di atas angin. Pas dia ngulurin tangan buat ngambil jam itu, siapa sangka tangan gue tiba-tiba ngehindar, bikin dia cuma bisa megang angin kosong. Sebaliknya, dengan santai gue malah masangin jam itu ke kaki anjingnya. Gue pun nyengir. Lumayan juga, pas banget nih buat si Guguk. Gulingshan langsung naik pitam. Tapi pas dia nunduk dan ngelihat kualitas jam tangan itu, dia malah mendadak ketawa ngakak tanpa beban. Kakak ipar kedua pelit banget sih kamu. Masa ngasih kado jam tangan palsu kayak gini? Tapi harus kuakui, kelihatan cocok sih di kaki anjingku. Guaning langsung angkat bicara dengan nada dingin. Jadi, ini kado yang susah-susah kalian siapin buat suamiku. Kelihatannya setelah 3 tahun aku terbaring di kasur, aku udah dianggap kayak sampah di mata kalian sampai-sampai kalian berani ngebodohin kami pakai barang KW. Mereka sama sekali gak nyangka bakal langsung kena skakmat saat itu juga. Parahnya lagi, kado palsu itu malah dipasangin ke kaki anjing. Bukankah itu sama aja kayak ngejek kalau kado dari mereka cuma pantas buat binatang? Pas Gao Yuan Yuan mau nyari alasan, Guju langsung nyamber duluan buat jelasin, "Kak, tolong jangan marah dulu. Ini pasti cuma salah paham aja. Mungkin kok istriku ini kena tipu sama pedagangnya. Besok aku bakal siapin kado perkenalan yang layak buat kakak ipar." Guaning langsung motong. Nggak usah. Selera suamiku itu tinggi banget. Aku ragu barang apapun yang kamu pilih bakal sesuai sama seleranya. Kalau kamu emang beneran mau royal, mending kasih uang tunai aja langsung ke dia. Gue pun langsung berbinar-binar dan langsung nyamber tanpa buang-buang waktu. Nomor rekening gue 88666. Rekeningnya di Koperasi Kredit Icon ya. Mending jangan transfer beda bank deh. Nanti malah kena potongan biaya admin. Kita kan gak mau bikin kakak ipar ngerasa rugi gara-gara biaya receh itu. Hati Gao Yuan Yuan rasanya bener-bener kayak lagi berdarah. Kok bisa sih pasangan ini gak punya urat malu sama sekali? Mana ada orang yang minta uang tunai sebagai ganti kado, terus minta langsung ditransfer saat itu juga? Tapi si Guju tampaknya gak terlalu ambil pusing. Dia cuma nanya dengan santai, 1 juta yuan cukup gak? Nominal 1 juta yuan itu jelas bikin hati Gao Yuan Yuan makin tersayat-sayat. Dia langsung kedip-kedip heboh, ngasih kode ke suaminya. Itu kan cuma kado perkenalan biasa. Gak perlu lah ngasih sebanyak itu uang. 100.000 yuan aja udah lebih dari cukup buat beli jam tangan mewah. Gue pribadi ngeliat ekspresi Gao Yuan Si Yuan sekarang rasanya bener-bener menghibur banget. Gue pun gak bikin dia makin merugi. Makanya GW langsung angkat bicara. GW kan tumbuh di desa, belum pernah lihat dunia luar. Jujur aja, GW nggak tahu apa uang 1 juta yuan beneran bisa buat beli jam tangan yang dia suka. Gimana kalau 2 juta yuan aja? Kakak kedua, apa permintaan ini berlebihan? Si Gao Yuan Yuan langsung emosi sampai matanya mau melotot keluar. Berani-beraninya bocah ini minta sebanyak itu? Tapi si Gu emang tipe yang jago nahan emosi. Dia langsung jawab, nggak kok, nggak berlebihan, asalkan ipar GW seneng. Apa sih ya nggak? Abis ngomong gitu, dia langsung transfer uangnya ke gue detik itu juga. Pas transaksi udah kelar, semua orang langsung duduk di meja makan buat mulai makan.
Para pelayan terus-terusan ngeluarin makanan sama sup. Si Gu ngeliatin para pelayan itu dan sadar kalau nggak ada satupun wajah yang dia kenal. Dia nanya, apa semua pelayan di rumah ini udah diganti, B? Begitu hal ini dibahas, si Shenrulan langsung kehilangan selera makan sampai rasanya nggak bisa nelen makanan lagi. Dia ngaku kalau perutnya sakit, terus langsung balik ke kamarnya lebih awal. Emang sih sejak gue injekin kaki di rumah ini, semua rencana dia selalu berantakan. Pengawal andalannya tiba-tiba dideportasi, si Guaning juga secara ajaib sembuh, dan begitu dia bangun, dia langsung ngerombak semuanya, ngehancurin jaringan kaki tangan yang udah dibangun si Shenrulan bertahun-tahun. Nah, tapi si Gua nggak sadar kalau istrinya lagi ketar-ketir. Dia malah asyik nyerocos ngejelasin ke Gu tentang semua kejadian yang terjadi pagi itu. Guju cuma senyum pas denger ceritanya. Dia bilang kakak GW emang selalu tegas ya. Langsung ganti semua orang secepat ini. Rasanya kayak seisi rumah ini baru aja lahir kembali. Guaning jawab dengan santai, kalau ngurus rumah tangga sekecil ini aja gue nggak becus. Gimana caranya gue bisa memimpin klan besar? Pas sarapan selesai, gue dorong kursi roda Guaning balik ke kamarnya. Gue periksa denyut nadinya sekali lagi. Terus gue ngeluarin sebutir pil dan nyuruh dia buat minum pil itu. Guaning percaya penuh sama gue. Tanpa mikir 2 kali dia langsung minum obat itu. Dan nanya, sebenarnya obat apa sih yang lu kasih ke gue ini? GW pun langsung nyengir usil. Ini racun. Tapi udah telat buat nyesel sekarang. Lu udah minum ini selama beberapa hari. Terus dia jawab, asalkan racunnya dari lu, gue bakal minum dengan senang hati. Lu beneran bodoh ya? Gampang banget percaya sama orang. Gimana kalau GW nyelamatin lu cuma buat manfaatin lu demi rencana jahat GW? Dan pada akhirnya bakal ngebunuh lu? Tapi dia malah jawab, kalau gitu lu nggak usah buang-buang obat. Apapun yang lu mau, lu tinggal perintahin aja. Kalau lu mau nyawa gue, lu tinggal bilang aja. Dengar itu, gue langsung ketawa ngakak. Lu jauh lebih menarik kalau lagi bersemangat kayak gini. Pil itu sebenarnya obat yang gue racik sendiri. Penawar racun khusus. PL ini bisa menetralkan berbagai jenis racun. JW emang punya kebiasaan selalu bawa obat ini buat jaga-jaga kalau ada keadaan darurat. Selain khasiat detoksifikasinya yang oke, obat ini sama sekali nggak punya efek samping. Jujur ya, GW udah nyelamatin nyawa orang yang nggak terhitung jumlahnya. Tapi cewek yang satu ini beneran beda. Makin dilihat malah makin bikin penasaran. Oh ya, ada hal penting yang mau GW omongin sama lu. Sebelumnya kan GW sekamar sama lu buat nyegah adanya upaya pembunuhan. Tapi sekarang karena seisi villa ini udah diisi sama orang-orang lu sendiri, gue yakin gak bakal ada yang bisa nyelakain lu dengan mudah lagi. Jadi, Jigwe pikir mending lu siapin kamar terpisah buat Jigwe. Tidur di sofa selama 2 hari terakhir ini bener-bener bikin badan pegel semua. Terus dia bilang, Jigwe udah bikin lu gak nyaman ya. Gue nih sempat mikir serius sebentar. Secara logika, Jigwe emang harusnya siapin kamar terpisah buat lu. Tapi kalau kita lakuin itu, orang luar bakal langsung tahu kalau hubungan kita lagi ada masalah. Dengar alasan dia, GW langsung agak pusing. Bener juga sih. Gimana kalau kita beli satu kasur lagi aja? Kita beli sofa bed aja. Kalau dilipat pas siang hari, orang-orang gak bakal gampang sadar. Oke deh, kita lakuin kayak yang lu bilang. Guaning langsung nyuruh bawahannya buat ngurus hal itu. Kurang dari 1 jam, sofa bednya udah dateng dong. GW harus akuin, kerja bawahan Guaning emang satset dan luar biasa banget. Kalau aja dia gak lumpuh sebelumnya, nggak bisa ngasih perintah, dia nggak bakal hidup semenderita itu selama 3 tahun terakhir. Pas kasurnya udah dirapihin, dan GW baru mau rebahan. Si Guaning malah nyalip GW dan langsung nempatin sofa bed itu. Gue nanya kebingungan maksudnya apa nih? Terus dia bilang, mulai sekarang lu tidur di kasur aja. Biar GW yang tidur di sini. Nah, abis ngomong gitu Guaning langsung selimutan rapet-rapet tidur yang nyenyak ya, selamat malam. Ngelihat Guaning ngalah kayak gitu, GW nggak pakai sungkan langsung nempatin kasur mewahnya yang super gede itu. Asli, kasur ini bener-bener nyaman banget. Kepala GW baru nempel bantal aja, langsung merem dan tidur nyenyak. Guaning kan dari kecil udah dimanjain. Seumur hidupnya dia nggak pernah tidur di sofa bed. Di tengah malam dia kebangun gara-gara nggak terbiasa tidur di situ. Dia bolak-balik badan, berusaha buat tidur lagi. Pas pandangannya nggak sengaja ngarah ke GW, dia ngelihat ada raut ketakutan di wajah GW. Kayaknya GW lagi terjebak di dalam mimpi buruk yang mencekam. Jangan dasar kalian monster, pergi dari GW, ibu, selamatin aku. Di momen ini, GW bukan lagi cowok tangguh kayak pas siang hari, yang kelihatan bisa nyelesain masalah apapun dengan gampang. Sekarang GW cuma kayak anak kucing terluka yang nggak berdaya, meringkuk erat-erat, sambil igawan manggil-manggil ibu Gowe pas tidur. Tanpa Gowe sadarin pas Guaning berbaring di samping Gowe, dia meluk Gowe erat-erat sambil bisikin kata-kata penenang. Jangan takut, ini cuma mimpi kok. GW ada di sini, nggak bakal ada yang bisa nyakitin lu lagi. Padahal dia nggak tahu apa-apa soal masa lalu GW. Satu-satunya hal yang dia rasain cuma keyakinan. Kalau GW pasti udah ngelewatin banyak penderitaan berat secara diam. Mungkin karena ngerasain kehadirannya, GW perlahan mulai tenang dan kembali tertidur pulas tanpa beban.
Pas GW akhirnya bangun, butuh beberapa detik buat sadar GW lagi ada di mana. Tapi begitu GW ngelihat dengan jelas orang yang lagi tidur di sebelah, gue langsung kaget setengah mati. Gue nggak tahu sejak kapan Guaning merangkak naik ke kasur gue. Yang lebih parah lagi, dia meluk gue kenceng banget pas lagi tidur. Saat itu dia masih tidur nyenyak banget, bahkan sampai ngorok halus. Spontan GW langsung kaget kayak kucing yang bulunya berdiri semua. GW langsung refleks nendang dia. Sampai guling-guling jatuh dari kasur. Guaning langsung kebangun kaget sambil ngerintih kesakitan. Aduh, gue kan orang sakit tahu. Kalau lu sampai ngebunuh gue, lu juga nggak bakal bisa tinggal di rumah ini lagi. Gue langsung nyolot balik ke dia dengan emosi. Ngapain lu nyelinap ke kasur gue tengah malam gini? Sebenarnya apa yang udah lu lakuin ke gue? Guaning cuma bisa ngehela napas lelah dan pasrah. Pakaian lu aja masih utuh rapi gitu. Emangnya apa yang bisa GW lakuin ke lu? Lagian, ngelihat kemampuan lu yang gila itu, biar GW punya keberanian 100 kali lipat juga GW nggak bakal berani macam-macam sama lu. Semalam GW ngeliat lu mimpi buruk. Makanya GW cuma pengen nenangin lu aja. Nggak nyangka GW malah ketiduran juga di sini. GW akhirnya mulai tenang dan langsung meriksa pakaian GW sendiri dengan teliti. Untunglah, semuanya masih aman terkendali. Gue cuma khawatir aja tiba-tiba jadi bapak. Pas dipikir-pikir lagi, kalau emang beneran ada kejadian, mana mungkin gue sama sekali nggak tahu. Sebenarnya mimpi buruk ini udah menghantui gue bertahun-tahun. Gue nggak pernah cerita ke siapapun sebelumnya. Tapi lama-lama gue udah terbiasa. Gue bener-bener gak nyangka Guaning bakal tahu rahasia gue ini. Ya udah kali ini gue percaya sama lu. Tapi abis itu gue nggak lupa buat ngasih peringatan keras. Jangan berani-berani lu sebarin soal mimpi buruk gue. Dan besok-besok pura-pura nggak lihat aja. Pokoknya jangan pernah meluk gue lagi. Pas denger ini, si Guaning malah ketawa kecil. Tenang aja, aku janji gak bakal bocorin ke siapa-siapa. Gue langsung ngeliatin dia dengan curiga. Ketawa kenapa lu? Lagi ngetawain gue ya? Guaning langsung buru-buru nahan tawa. Enggak kok, mana mungkin. Jujur, gue langsung mati kutu. Sebagai cowok tulen, harga diri gue bener-bener jatuh di depan cewek selembut dia. Pas kita turun buat makan, jam udah lewat pukul 9 pagi, si Guingsan kelihatan lagi. Turun tangga sambil ngucek-ngucek matanya yang masih ngantuk. Pas ngeliat gue sama Guaning udah nongkrong di ruang makan, si Guingsan bahkan belum sempet deket, tapi Guaning udah langsung ngasih tatapan dingin yang tajam banget. Seketika si Guingsan langsung kehilangan selera makan. Dia nundukin kepala dan buru-buru pergi sekolah. Gua nggak bisa nahan tawa. Tuh, adek lu bahkan nggak sempet sarapan. Dia langsung kabur ketakutan cuma gara-gara satu tatapan dari lu. Ceke, kasihan banget itu bocah. Guaning emang dari dulu benci banget sama anak-anak yang lahir dari rahim Shenrulan. Jadi wajar aja, dia nggak pernah bersikap baik sama mereka. Pas denger ucapan gue, dia malah makin kesel dan bilang, tenang aja, dia nggak bakal mati kelaparan kok, kelar sarapan. Gue tiba-tiba ngomong ke Guaning pakai nada serius. Lu kan udah lumayan sembuh sekarang. Jadi lu gak butuh gue buat jagain lu seharian lagi. Guaning baru denger setengah jalan langsung cemberut dan nanya, kamu mau pergi? Bukannya kamu udah janji mau tinggal di keluarga gue lebih lama lagi? Gue ngeliat dia salah paham dan gak bisa nahan senyum. Siapa juga yang mau pergi? Gue cuma mau keluar jalan-jalan bentar sekalian beli beberapa barang. Baru deh, Guaning bisa ngehela napas lega. Mau aku temenin? Gak usah, belanja itu capek. Badan lu masih belum kuat buat jalan jauh. Guaning pun ngangguk. Terus dia ngeluarin sebuah kartu hitam pekat dengan pinggiran emas yang kelihatan mewah banget. Lalu diserahin ke gua. Gua nanya dengan heran, kartu apaan nih? Desainnya keren juga. Guaning langsung ngejelasin, ini kartu Black Card Diamond buat Mall Kota Tanfu. Pakai kartu ini, kamu bisa belanja sepuasnya. Kota Tanfu itu mall paling mewah di ibu kota kekaisaran, tempat nongkrong favorit para sultan dan bangsawan. Jelas aja harga barang di sana nggak ada yang murah. Gua ngangkat alis dan nanya, belanja sepuasnya tanpa perlu bayar. Jangan bilang lu yang punya mall itu. Lagian setahu gua, pemilik kota Tanfu itu misterius banget. Semua urusan gede sampai kecil didelegasikan penuh ke CEO mall. Pemilik aslinya nggak pernah sekalipun nunjukin batang hidungnya. Guaning ngangguk pelan. Nah, pas aku umur 13 tahun, kakek pengen nguji bakat bisnisku dengan ngasih sejumlah uang. Beliau ngelarang aku pakai koneksi keluarga gue buat investasi. Akhirnya aku beli sebidang tanah terus investasi di kota Tanfu. Pas masuk tahun kedua, harga properti di ibu kota langsung melejit gila-gilaan. Harga tanahnya aja naik sampai 4 kali lipat setelah kota Tianfu selesai dibangun dan langsung jadi mall nomor 1 di negara ini. Kartu Black Card Diamond yang ada di tangan kamu itu cuma ada satu-satunya di dunia. Pakai kartu itu kamu bisa borong seisi mall kalau kamu mau. Gua nggak ngelihat ada nada sombong sedikit pun dari omongannya. Gua berdecak kagum, borong seisi mall. Wah, kalau gua beneran borong semuanya, apa lu nggak bakal nangis darah gara-gara dompet jebol? Habis ngomong gitu, gua langsung ketawa ngakak. Tapi tenang aja, gua nggak bakal serakah kok. Paling banyak cuma setengah isi mal aja. Terus gua ambil kartunya dan pergi sambil senandung santai. Gua nih ngeliatin punggung gua yang makin menjauh dan senyum tipis muncul di wajahnya yang biasanya sedingin es. Gak butuh waktu lama, gua pun sampai di mall.
Pas lagi jalan, pandangan gue langsung tertuju ke sebuah kemeja yang dipajang di lemari kaca. Begitu ngelihat harganya, gila, 580.000 yuan. Sebenarnya, tanpa kartu Black Card Diamond punya Guaning pun, gue sanggup beli pakai duit gue sendiri. Pas gue mau bayar, tiba-tiba ada orang lain yang masuk ke toko. Kebetulan banget, ternyata itu sepupu gua Mutian, si brengsek yang dulu ngatain gua ning gila dan bilang mending mati daripada nikah sama dia. Di sampingnya ada tuan muda dari keluarga Song, salah satu dari 3 keluarga terbesar di ibu kota, yaitu Tuan Muda Song Yanfei. Tuan Muda Song, coba lihat deh. Bukannya ini kemeja edisi terbatas yang kita lihat di majalah kemarin. Aslinya ternyata jauh lebih keren daripada di foto. Sambil ngomong gitu, dia langsung nyamber ke meja itu dari tangan pelayan toko. Tapi pas ngelihat label harganya, nyali dia langsung ciut seketika. Keluarga Om kan cuma pedagang kayak biasa. Jadi dia nggak bakal rela buang duit sebanyak itu cuma demi satu kemeja. Si Yanfei juga naksir sama kemeja ini. Tapi pas ngelihat harganya, dia pun ngerasa kemahalan. Dia itu cuma anak haram di keluarga Song, jadi posisinya di keluarga nggak begitu kuat. Uang jajan bulanannya cuma 600.000 yuan. Buat beli kemeja ini aja udah hampir ngabisin jatah sebulan, jelas kemewahan yang nggak masuk akal buat dia. Di saat itulah, si sepupu gua, Mutian, ngelihat gua. Oh, bukannya ini sepupu gua, Muji? Ngapain lu di sini? Dulu pas gue jadi menantu numpang hidup, penampilan gue emang dekil banget. Beda jauh sama penampilan gue yang ganteng sekarang. Gue bener-bener kayak orang yang berbeda. Gue ngejawab dengan nada ngejek, emang aneh ya kalau gue ada di mall, Tuan Muda Song. Kenalin nih. Ini sepupu gue Muji, cowok yang dijual jadi menantu, cuma buat tolak bala. Mendengar itu, tatapan Song Yanfei ke arah gue langsung penuh nada meremehkan. Oh, jadi ini cowok yang kemarin lu ceritain, yang ngejual dirinya seharga 2 juta yuan cuma buat jadi suami cewek gila. Pantesan punya duit buat masuk ke toko mewah begini. Secara dia kan udah ngejual tubuhnya sendiri. Gua emang pernah ngambil 2 juta yuan dari keluargamu buat nebus warisan orang tua gua. Tapi gua nggak nyangka si Mutian bakal seberani itu ngarang cerita busuk soal gua di luar. Muka gua langsung menegang dan dengan dingin gua bilang balikin kemeja itu ke gua. Jangan cari gara-gara sama gua kalau nggak mau nanggung akibatnya. Balikin ke lu. Lu bahkan belum bayar. Atas dasar apa gua harus kasih ke lu? Bukannya lu baru aja meras 2 juta yuan dari keluargamu kita. Gaya lu selangit banget sih. Kalau punya duit tuh mending ditabung. Kalau enggak, pas cewek gila lu itu mampus, lu bakal ditendang ke jalanan jadi gelandangan. Pas hari itu dateng, jangan berani-berani lu dateng ngemis-ngemis ke rumah kita dengan muka tebal lu itu. Belum sempet dia kelar ngomong, gua langsung ngasih tamparan keras plakaka tepat di mukanya. Bekas tamparan merah merona langsung tercetak jelas di pipinya. Gua bilang dengan suara sedingin es, pas di kediaman keluarga Emu kemarin, gua kayaknya terlalu baik sama lu. Makanya lu berani bersikap kurang jagoan di depan gue sekarang. Berani-beraninya lo mukul gue. Muyan bener-bener murka banget. Tapi tiba-tiba dia kebayang momen waktu dibanting bahu sampai badannya gatel-gatel berhari-hari. Dia udah gak punya nyali lagi buat nyentuh gue. Jadi dia cuma bisa natap CNV dengan muka melas. Tanpa nunggu reaksi dia. Gue gak pakai ampun langsung ngerebut kemeja itu dari tangannya. Lo tahu arti siapa cepat dia dapat nggak? Kalau nggak tahu, pulang sana minta emak lo ajarin. Sejak CNV balik ke keluarga Song, semua orang selalu hormat sama dia kemanapun dia pergi. Dia belum pernah dapetin level ini. Lo tahu nggak gue siapa? Berani-beraninya lo ngomong kayak gitu sama gue. Gue cuma mendengus dingin. Gue nggak peduli lo itu siapa. Minggir lo semua. Gigi CNV langsung gemetaran menahan amarah di ibu kota ini. Bahkan keluarga gue pun nggak bakal berani nggak sopan sama keluarga Song. Gue langsung senyum sinis. Kalau keluarga gue ngehormatin keluarga Song, itu karena mereka ngehormatin sepupu lo, bukan anak haram kayak lo. Status anak haram ini emang sensitif banget buat si CNV. Tapi gue malah ngebongkar itu di depan umum. Ini bener-bener kayak gampar muka dia langsung sambil nahan emosi yang meluap-luap. Dia ngomong ke manajer toko, kalau lo masih mau keluarga Song belanja di toko lo, usir orang ini sekarang juga. Tenang aja, dia cuma bocah kampung kok. Dia nggak punya dekingan sama sekali. Dari awal gue masuk toko, si manajer emang udah nggak peduli sama gue gara-gara ngelihat setelan baju gue. Awalnya dia agak ragu sama identitas gue, tapi pas denger omongan CNV, dia nggak ragu lagi dan langsung ngomong kasar. Mas, silakan keluar. Toko, kami nggak punya waktu buat ngelayanin lo. Si manajer yang mau ngejilat CNV lanjut ngomong, terus balikin ke meja itu. Biarpun lo punya duit, kami nggak bakal sudi ngejual itu ke lo. CNV ngeliat baju gue dan ngejek, lihat tuh penampilan gembel lo. Nggak level tahu, nggak main di sini, berani-beraninya. Lo rebutan barang sama tuan muda ini, bosan hidup ya? Manajer, nunggu apa lagi sih? Cepetan usir dia. Begitu dia selesai ngomong, si manajer langsung maju dengan galak buat ngusir gue. Tapi sebelum dia sempat mangap, tatapan dingin gue langsung bikin dia merinding ketakutan. Gue nanya dengan dingin, lo yakin mau ngusir gue? Si manajer yang sok keras padahal aslinya jiper langsung nyeletuk. Bukannya gue mau ngusir lo, tapi lo udah nyinggung orang yang salah.
Kalau lo masih sayang nyawa, mending cabut sekarang. Jangan nyari penyakit deh. Gue ngelirik ke mbak-mbak pelayan di sebelahnya. Satu-satunya orang yang ngebantu gue dari tadi. Coba lo bilang, kemeja ini harusnya dijual ke siapa? Pelayan muda itu ternyata masih masa percobaan. Dari tadi dia udah gemetaran ketakutan. Ngelihat orang kaya sombong yang lagi ngebully orang lain, dia diam-diam ngerasa kesel dan kasihan sama gue. Berkali-kali dia pengen buka suara buat ngelerai. Tapi karena dia cuma karyawan rendahan, dia langsung dibikin kicep sama bentakan si manajer. Begitu dengar pertanyaan gue dengan berani dia langsung ngomong, "Tuan ini yang bilang mau beli duluan. Saya juga udah siap mau nulis bonnya buat dia." Tapi terus Tuan Song masuk. Si manajer langsung berteriak murka, "Bocah ingusan. Lo udah bosen hidup ya? Emangnya Tuan Song itu orang yang bisa lo singgung sembarangan? Sekali lo bikin dia tersinggung, jangan harap lo bisa kerja di industri ini lagi." Tapi pelayan muda itu ternyata punya mental baja. Dia langsung ngelempar jaket seragamnya. "Ya udah, saya keluar. Paling apes juga saya balik kampung. Di kota ini isinya cuma orang jahat doang. Orang-orang di kampung jauh lebih tulus." Gue nggak nyangka pelayan ini bakal punya nyali segede ini. Ngelihat itu, gue langsung membungkuk buat ngebantu dia. Gue ambil jaketnya dan gue balikin ke dia. "Tenang aja, gue yang bakal urus masalah kerjaan lo." Habis ngomong gitu, gue balik badan dan senyum ke Seiyan Face. "Tadi lo bilang apa? Mastiin cewek ini nggak bakal dapat kerjaan di industri ini kan? Gimana kalau gini, kita taruhan hari ini. Bukan cuma dia nggak bakal kehilangan kerjaan, tapi dia bahkan bisa jadi manajer di toko ini." Si manajer langsung ketawa sinis. "Lo pikir lo siapa berani ngomong sombong begitu?" Seiyan Fei yang berdiri di dekatnya juga ikut ketawa ngakak. "Oke, batas waktunya 10 menit gimana?" Seiyan Fei batin dalam hati, gampang banget lah kalau cuma buat nyingkirin pelayan kroco kayak gini. Tapi gue sama sekali nggak peduli dan cuma senyum setuju. Karena kita taruhan, harus ada taruhannya dong ya kan? Sambil ngomong, gue nggak lupa buat nyentuh kalung di leher gue. Gue ngerekam seluruh taruhan ini buat jaga-jaga kalau nanti dia mau mangkir. Seiyan Fei pede banget kalau dia nggak bakal kalah. Dia bahkan udah nggak sabar pengen ngeliat gue dipermalukan. "Gimana kalau gini? Yang kalah harus lari keliling mall cuma pakai celana dalam aja, Dil." Denger itu gue agak mengernyitkan dahi. Kayak gitu kurang etis deh, ya nggak? Seiyan Fei, saya yang takut, gue nggak berani sengaja semanasin gue. "Kenapa? Lo takut? Ya udah kalau gitu lo menggonggong kayak anjing, terus merangkak keluar dari sini aja." Gue senyum ngeremehin. "Oke, deal." Seiyan Fei langsung ngasih kode kedipan mata ke manajer. Manajer itu langsung nyamperin pelayan muda itu dan ngomong dengan angkuh, "Pergi lo." Buat pelayan yang bahkan belum selesai masa percobaan, si manajer cuma butuh satu kalimat doang buat langsung mecat dia. Pelayan muda itu mendengus. "Cuma anjing penjilat yang sok keras, bisanya cuma ngebully karyawan baru kayak kami. Kalau emang harus pergi, ya nggak masalah." Habis ngomong gitu, dia udah mau pergi. Tapi langsung gue panggil lagi. Waktu 10 menitnya kan belum habis. Kenapa buru-buru banget mau pergi? Kenapa nunggu bentar lagi? Siapa tahu gue beneran bisa bantu lo jadi manajer. Begitu kata-kata itu keluar, 3 orang di deket situ langsung ketawa, ngakak. Gue biarin aja mereka seneng di atas angin dulu. Gue ngambil HP dan langsung nelpon seseorang. "Gua Ning, lo lagi sibuk nggak? Di seberang sana, cewek itu lagi rapat video." Tapi dia langsung buru-buru nutup laptopnya. "Aku lagi santai kok, nggak sibuk." Gue langsung ngomong intinya, "Manajer counter kemeja pria di Tianfu City." Gue nggak suka sama mukanya. Pecat dia. Ganti sama yang lain. Beresin masalah ini dalam waktu 5 menit. Habis ngomong gitu, gue langsung matiin teleponnya secara sepihak. Seiyan Fei ngelipat tangan di dada sambil mencibir. "Halah, sok aksi banget. Orang yang nggak tahu pasti mikir lo itu pemilik Tianfu City, mainin burung. Pasti dia kelamaan tinggal sama cewek gila itu. Makanya otaknya sekarang ikutan geser. Sampai nggak bisa bedain mimpi sama kenyataan." Seiyan Fei menggelengkan kepalanya. Orang waras kayak gitu, demi duit malah nikah sama orang gila. Ujung-ujungnya malah jadi ikutan gila sendiri. Tepat pada saat itu, seorang pria dengan setelan jas rapi lari terengah-engah ke arah kami. Begitu si manajer ngelihat dia langsung membungkuk. "Hormat, halo Pak Manajer Umum. Lili Yang adalah manajer profesional di Tianfu City yang bertanggung jawab atas seluruh operasional bisnis mall ini. Dia baru aja rapat pas tiba-tiba dapet telepon dari Guaning, makanya dia langsung buru-buru ke sini." Yang ngelihat orang-orang yang ada di situ dan nanya dengan nada pelan, "Permisi, siapa pemilik kartu Black Card berlian ini?" Muyan langsung cengok, bro. Dia bahkan nggak tahu apaan itu Black Card. Son Fei ngeluarin kartu hitam dari kantongnya sambil natap gue, songong banget. "Manajer umum Liu, lu denger gue ada di sini, terus sengaja datang buat nyambut gue secara pribadi ya." Tapi manajer Liu cuma geleng-geleng kepala. "Maaf banget ya, kartu Anda cuma bisa buat diskon VIP biasa. Kartu yang saya maksud itu Diamond Black Card dengan pinggiran emas. Megang kartu ini bisa ngambil barang apa aja di mall ini gratis. Bahkan kalau mau ngosongin satu mall ini juga nggak masalah." Semua orang di sana langsung shock sampai rahangnya mau copot. Bisa ngosongin seluruh mall. Gila, emang ada kartu kayak gitu? Nilainya pasti ngeri banget.
Di momen itu, gue dengan santai ngeluarin Diamond Black Card dari kantong. Maksud lu kartu yang ini? Begitu manajer Liang lihat kartu itu, dia langsung tahu siapa gue dan langsung nunduk dengan sangat hormat. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, Tuan, atas pengalaman belanja yang kurang menyenangkan ini. Saya akan segera melaksanakan perintah Anda. Habis ngomong gitu, dia langsung balik badan dan bilang ke manajer toko, lu dipecat. Silahkan pergi dari mall ini sekarang juga. Si manajer Lee terima, langsung teriak histeris. Manajer umum Lee, saya udah kerja di sini dengan penuh dedikasi bertahun-tahun. Atas dasar apa Anda bisa langsung mecat saya begitu aja? Atas dasar lu udah menyinggung orang yang gak seharusnya lu singgung. Bresin barang-barang lu. Sean Fei juga ikutan maju. Liang, biar gue kasih tahu lu satu hal hari ini. Apapun alasannya, lu gak boleh mecat manajer ini. Gue ini tuan muda dari keluarga Song, gue udah habisin banyak uang di tempat lu selama bertahun-tahun. Kalau lu gak dengerin gue, lu bakal kehilangan klien besar kayak keluarga Song. Mendengar itu, gue cuma ngangkat alis. Klien besar ya, manajer Lee. Mulai hari ini, Kota Tianfu gak akan pernah lagi berbisnis sama Tuan Song ini. Manajer Lee langsung nunduk. Baik, laksanakan. Muka Sean Fei langsung pucat pasi. Jelek banget. Manajer Lee, lu beneran gak takut nyinggung keluarga Song kami? Maaf banget, saya cuma karyawan di sini dan sang pemilik mall udah bersuara. Saya cuma bisa ngikutin perintah. Muyan yang masih lemot, nggak paham situasi langsung nanya dengan muka bingung. Pemilik apaan? Manajer Lee langsung lihat ke arah gue. Ini dia pemilik Kota Tianfu kami. Sanfei natap gue nggak percaya. Maksud lu si gembel udik ini, sejak kapan dia jadi pemilik Kota Tianfu? Bukannya pemilik kalian itu cewek gila dari keluarga gue? Tatapan manajer Lee langsung dingin banget. Tuan, tolong jaga ucapan Anda. Bos kami udah sembuh sejak Kota Tianfu mulai stabil. Nona Guaning udah nggak ngurus tempat ini secara langsung lagi. Nggak ada orang luar yang tahu kalau ini properti miliknya. Mendengar hal ini, Muyan langsung teriak shock. Sembuh? Seriusan? Gue nggak pernah dengar ada orang gila yang bisa beneran sembuh. Manajer Lee udah males ngeladenin orang-orang kayak gitu. Dia langsung bilang ke gue dengan hormat. Tuan, apakah Anda punya instruksi lain? Bilang aja, gue langsung nunjuk ke cewek di sebelah gue. Pelayan muda itu lagi cengok. Gue rasa cewek ini lumayan oke. Mulai sekarang biar dia yang jadi manajer toko ini. Itu aja dulu. Sebenarnya gue kesini cuma mau belanja aja hari ini. Gue nggak ada niatan taruhan sama Sean Fei. Gue punya cara sendiri buat ngeladenin dia. Tapi gue cuma pengen lihat apa Guaning bakal rela nyinggung keluarga Song demi gue. Untungnya dia nggak bikin gue kecewa. Sean Fei baru aja nabrak tembok baja yang keras alias gue. Sadar kalau dia nggak bisa menang, dia melotot ke arah gue terus balik badan mau pergi. Tapi gue langsung ngehadang jalannya. Tuan muda Song pasti lupa sama taruhannya. Yang kalah harus jalan-jalan di sini cuma pakai celana dalam doang. Ini kan ide lu sendiri. Ingat, sebenarnya gue mikir taruhan ini agak kejam. Makanya gue malas bahas lagi. Tapi Sean Fei marah banget matanya sampai mau keluar dari tempatnya. Jangan keterlaluan lu. Gue niup kuku gue pelan. Padahal mah bersih-bersih aja. Kalau gue emang mau ngebully lu, emangnya lu bisa apa? Heh, sampah! Darah Yan Fei langsung mendidih karena marah. Dia ngangkat tangan mau ninju gue. Tapi sebelum tinjunya nyampe, gue udah nahan tangannya duluan. Gue remet. Tinjunya kencang-kencang terus, gue hajar pakai pukulan bertubi-tubi. Mungkin hentikan. Dia itu tuan muda keluarga Song. Bahkan keluarga gue pun gak boleh nyinggung keluarga Song. Emangnya lu mau gantiin dia buat nerima hukumannya? Mending lu ngaca dulu deh. Kuat apa gak buat nanggung akibatnya? Mutian langsung mingkem. Gak berani ngomong sepatah kata pun lagi. Dan pelan-pelan mundur ke samping. Gue senyum santai dan bilang, sebenarnya gue juga mikir lari-lari pakai celana dalam di luar itu nggak banget sih. Apalagi badan lu jelek banget. Ngerusak pemandangan kota aja. Gimana kalau gini menggonggong kayak anjing sambil merangkak keluar, terus gue bakal lepasin lu. Sean Fei benar-benar kena mental sama gue. Kakinya gemetar hebat sampai hampir ambruk berlutut. Gue nggak bakal ganggu lu lagi. Karena gue dari keluarga Song, bisa nggak kita lupakan aja masalah ini? Haha. Kalau hari ini gue yang kalah, apa lu bakal ngelepasin gue? Karena gue bareng keluarga gue. Jelas nggak lah? Lu pasti bakal mikir istri gue itu orang gila. Jadi nggak ada yang bakal nge-backup gue. Hal yang sama juga berlaku buat lu. Emangnya lu pikir lu itu anak kandung sekeluarga Song? Siapa juga yang mau nge-backup lu? Song Yan Fei ini biasanya suka ngebully orang pakai statusnya. Dia nggak tahu aja. Kalau hari ini dia malah ketemu serigala berbulu domba. Seung Yan Fei langsung ngomong buru-buru. Gimana pun juga, gue tetap anggota keluarga Song. Hal ini bakal ngerusak reputasi keluarga Song. Habis ngomong gitu, dia langsung balik badan natap Muyan. Biar dia aja yang merangkak keluar gantiin gue. Mutian emang kaki tangan dia. Tapi bukan berarti dia mau dijadiin anjing beneran. Dia langsung panik setengah mati. Kan lu yang mau taruhan, kenapa malah gue yang harus nanggung hukumannya? Gue ngegelengkan kepala pura-pura prihatin. Lu tahu sendiri kan, Muyan itu sepupu gue. Gue nggak bisa ngebiarin keluarga gue sendiri jadi bahan ketawaan orang kan. Mendengar itu awalnya Muyan ngerasa agak bersyukur. Tapi pas dia ngeliat
uh, tatapan licik di mata gue. Dia langsung sadar apa yang sebenarnya terjadi. Mugi, lu sengaja ya? Lu sengaja ngebiarin Song Yanfei ngelempar semua kesalahan ini ke gue. Gue nggak ngehirauin dia dan langsung lempar Shunfei ke lantai. Mau merangkak apa nggak? Kesabaran gue ada batasnya. Kalau lu nggak gerak sekarang, gue nggak bakal segan-segan. Akhirnya dengan muka super melas, Shunfei terpaksa merangkak keluar. Begitu dia nyampe luar pintu dan lepas dari pengawasan gue, dia langsung kabur sekencang-kencangnya. Tapi dia tetap aja dilihat banyak orang yang lagi nonton, bahkan ada yang ngerekam. Dia malu banget sampai rasanya pengen tenggelam ke dalam bumi. Lu kejam banget. Mugi, awas lu ya. Mutian ngancem sambil ketakutan terus ikut kabur dengan panik. Tapi dendam antara dia sama Shunfei sekarang udah nggak bisa dihindari lagi. Dia pikir dia udah aman masuk ke kalangan elit ibu kota. Sekarang lihat apa yang terjadi. Semuanya hancur sia-sia. Bahkan bisa bikin keluarganya kena masalah besar. Gua nepuk-nepuk debu di baju terus balik badan sambil nanya ke mbak-mbak pelayan toko yang masih shock berat. Heh, malah bengong. Nggak mau dibungkusin nih belanjaan gua. Emang nggak mau komisi lagi? Mbak-mbak kasir yang barusan naik jabatan jadi manajer baru itu akhirnya tersadar. Oh my god, dominasi MC kita emang nggak ada obat. Mbak pelayan itu saking terharunya sampai medok ngomong pakai bahasa daerahnya. Sedangkan buat si mantan manajer yang barusan didepak, dia cuma bisa mematung saking takutnya dari tadi. Dia kira bakal kena hukuman berat juga. Tapi plot twist, pas gue jalan keluar toko, ngelirik dia sekilas aja gue nggak sudi. Kroco kayak gitu mah, nggak level buat buang-buang waktu gue. Sambil megang Black Card Diamond Unlimited yang dikasih Guaning, gue langsung ngeborong Seisi Mall Tianfu. Pas balik ke rumah keluarga gue, tangan gue udah penuh bawa rentengan belanjaan. Di sana, gue ngeliat Guaning lagi santai-santai di kursi goyang sambil menikmati sunset. Aktingnya pas banget kayak orang sakit beneran. Gue senyum puas, langsung lempar kantong belanjaan ke bangku di ujung ranjang. Terus masuk ke kamar mandi buat buang hajat. Padahal aslinya, dari tadi Guaning sibuk meeting online seharian penuh. Begitu satpam ngasih tahu kalau menantunya udah balik, dia buru-buru nutup laptop. Langsung deh, pura-pura rebahan lagi di kursi si goyang. Maklum, dia kan sempat terbaring sakit selama 3 tahun penuh. Dia udah buang-buang banyak waktu dan lantarin kerjaannya. Sekarang pas badannya udah enakan, gue yang maksa dia buat istirahat biar cepat pulih. Makanya dia paksa dikurung di dalam kamar. Soal keributan antara Song Yanfei sama gue di mall tadi, Guaning sebenarnya udah tahu dari manajer Lee. Dia sama sekali nggak peduli. Kalau kita sampai musuhin keluarga Song, dia cuma penasaran baju kayak gimana sih yang bisa bikin gue sampai segitunya ribut sama orang kayak gitu. Pas matanya melirik sekitar, dia ngelihat paper bag LV di bangku dekat ranjang. Kalau bukan karena gue, dia bahkan nggak bakal ingat kalau ada toko LV di Mall Tianfu. Tapi mungkin karena lagi gabut parah, dia tiba-tiba penasaran sama baju yang gue beli. Yang ini ya, dia langsung ngambil paper bag itu santai. Belum sempat dia buka, gue udah keluar dari kamar mandi. Ngapain kamu nyentuh barang-barangku? Guaning kaget, sampai tangannya gemetar, dan paper bag itu langsung jatuh ke lantai. Kemeja sutra, mahal, dan celana pendek, motif bunga-bunga yang mencolok langsung mendarat tepat di atas sandal Guaning. Ngelihat Guaning yang sempat salah tingkah karena malu, dia berusaha ngeles. Aku cuma mau lihat apa kamu beliin kado buat aku. Nggak sengaja salah, ambil aja kok. Gue juga ikutan panik dong. Semua kebutuhan bukan udah ada di rumah. Lagian ngapain pakai kado segas lah. Gue ngomong tegas banget. Mau segimanapun malunya gue, gengsi dong kalau sampai ketahuan. Gue berdehem dikit. Berusaha tetap sok tenang. Gue ngambil celana pendek bunga-bunga itu. Terus buru-buru jalan ke ruang ganti buat nyembunyiin barangnya. Tapi tiba-tiba terdengar suara tawa kecil yang merdu dari belakang gue. Bagus kok celananya. Pantas aja sampai rebutan kayak gitu. Sementara itu, di kediaman keluargamu, Muyan lagi meratapi nasib setelah dibikin sama lu, sama gua. Ditambah lagi, dia sekarang dibenci sama Song Yanfei. Sadar, kalau dia udah gak punya tempat lagi di ibu kota. Dia terpaksa pulang ke rancing malam itu juga, sambil nangis-nangis ngadu ke orang tuanya. Pas mau Mai denger cerita ini, mukanya langsung merah padam saking marahnya. Berani-beraninya bocah gak tahu diri itu memberlakukan kamu kayak gitu. Ibu bakal bantuin kamu balas dendam. Besok ibu bakal samperin keluarga Gu dan bikin perhitungan sama dia. Tapi beda dari istrinya, Mugang malah fokus ke hal lain. Guaning dari keluarga Gu katanya udah sembuh. Gue belum pernah denger tuh, ada orang gila bisa sembuh. Muyan sendiri juga ikut bingung. Mana aku tahu kenapa bisa gitu. Pokoknya manajer Lee dari Mall Tianfu cuma bilang kalau dia emang udah sembuh. Tapi soal gimana persisnya dia bisa sehat lagi, aku kurang tahu. Mendengar hal itu, Maung Mai langsung panas saking irinya. Hoki bocah sialan itu emang kelewatan. Padahal gua kira dia bakal langsung jadi duda gak lama setelah nikah ke keluarga itu. Pasti ada yang gak beres nih. Jangan-jangan itu cuma kondisi membaik sesaat sebelum ajal menjemput. Lagian kalau gak kayak gitu, gak bakal mungkin dia yang dapet jatah stikan sama cewek itu. Dengar analisis ibunya, muka mewek, Muyan langsung agak ceria. Bener juga.
Paling itu cuma sembuh sementara, biar bisa akting di depan kita semua. Mugang terdiam cukup lama sambil mikir. Nggak usah kebanyakan nebak, besok kita datengin langsung rumah keluarga gua kan pamannya dia. Otomatis sekarang gua juga paman dari Guaning. Gua ini besan sah keluarga gua. Kalau Guaning emang beneran udah sehat walafiat, kita juga bisa kecipratan untung dari mereka. Dia pun langsung ngasih wejangan ke Muyan. Besok pas kita ke sana, inget ya jangan bikin ulah. Usahain buat PDKT dan jalin hubungan baik sama sepupumu itu. Keesokan paginya Guaning sukses, gua tendang lagi sampai jatuh dari kasur, langsung gua semprot pakai omelan bertubi-tubi. Guaning, kenapa sih kamu hobi banget nempel-nempel ke badan gua? Janjinya mana, hah? Tengah malam kerjaannya nyusup terus ke kasur gua. Apa gua selama ini kurang galak ya? Apa gua terlalu ngemanjain kamu sampai kamu makin ngelunjak dan berani nini gua kayak gini? Dengar omelan Guaning nggak bisa ngelak lagi. Untungnya dia udah siap siaga. Dia diam-diam udah ngerekam video pakai HP-nya semalaman. Video itu nggak cuma ngeliatin gua yang lagi ngigau mimpi buruk, tapi juga jadi bukti otentik kalau dia anteng banget semalaman tanpa macem-macem. Pas gua lihat videonya, emosi gua emang agak turun dikit sih. Guaning pun langsung bernapas lega dalam hati sambil memuji kejeniusan dirinya sendiri. Tapi siapa yang sangka sedetik kemudian plot twist terjadi? Emang siapa yang ngasih izin kamu buat ngerekam gua diem-diem? Nggak nyangka ya. Kamu ternyata punya hobi biasanya suka ngintip dan ngerekam diem-diem. Guaning langsung kena mental dan mati kutu. Bener-bener deh, kalau cowok udah mulai nyari-nyari kesalahan, Dewa pun bakal nyerah hadapinnya. Pagi harinya, pas Shen Rulan baru mau naik mobil buat pergi, dia tiba-tiba ngeliat ada mobil asing parkir di depan gerbang utama. Setelah nanya-nanya, dia baru tahu kalau itu rombongan keluarga besar Mugang yang mau bertamu. Pas Satpam mau masuk ke dalam buat lapor, Shen Rulan langsung muter bola matanya kesal sambil bilang, "Besan kita udah dari." Ngapain? Pakai dilaporin segala. Dasar nggak tahu aturan, buruan buka gerbangnya. Sekali lihat aja, dia udah tahu kalau keluargamu ini pasti punya niat terselubung. She guessed they came either to cause trouble for me or to demand some benefits. Then Shen Rulan deliberately sent a text message calling Guang back home. Rombongan keluarga Mugang sendiri juga nggak nyangka kalau Shen Rulan ternyata segampang itu diajak ngomong. Malah mereka disambut dengan ramah tamah buat masuk. Muyan langsung membatin. Ternyata ibu mertua di keluarga Gu ini baik banget ya. Pantesan si bocah belagu itu sombong banget di luar sana. Ternyata karena dapat backingan penuh dari ibu mertuanya. Begitu dia ngelihat mansion megah keluarga Gu yang gedenya udah kayak kastil kerajaan dengan dekorasi super mewah luar dalam. Muyan langsung ngerasa nyesel setengah mati. 3 orang dari keluarga kamu baru aja masuk ke ruang tamu. Pas gue lagi jalan turun tangga dan ngelihat keluargamu ada di sana, gue agak kaget sih. Begitu Mugang ngelihat gue, mukanya langsung kelihatan seneng banget. Terus dia akting nangis terharu gitu. Dia bilang, kamu udah nikah dan masuk ke keluarga ini selama beberapa hari. Kenapa kok nggak telepon paman sama sekali? Apa kamu udah biasa tinggal sama keluarga gue? Sumpah, gue bener-bener kagum sama aktingnya. Gang. Jadi ternyata paman perhatian banget ya sama keponakannya. Padahal baru aja gue mau bilang kalau udah berhari-hari nggak ada kabar dari paman. Gue kira paman udah lupain gue. Denger itu, Mu. Gang langsung ngusap hidungnya sambil ketawa canggung. Dia bilang, mana mungkin? Kamu kan satu-satunya keponakan paman. Paman selalu jadi orang yang paling sayang sama kamu. Tapi diam-diam, ngedipin mata ke Madong Mai. Madong Mai langsung gerak cepet ngeluarin hadiah yang udah disiapin. Jadi Mugang mulai sibuk bagi-bagi hadiah ke semua orang dan so akrab. Dia bilang, paman sama bibi udah berusaha keras banget buat milih semua buat kamu. Terus nona muda sulung ada di mana? Gue jalan ngedeket ke sofa dan ngelihat tumpukan hadiah itu. Terus gue pura-pura kaget dan berseru, wah barang-barang bagus semua nih. Kelihatannya paman sama bibi keluar duit banyak banget kali ini. Apalagi Shal Sutra buat ibu mertua gue ini. Malah ini merek desainer terkenal. Gue rasa ini jauh lebih mahal dibanding sekarung baju yang bibi beliin buat gue dulu. Mugang langsung sadar kalau nada bicara gue nggak bersahabat. Dia ngira gue masih kesel soal kejadian kemarin. Jadi dia langsung dorong Mutian ke depan buat minta maaf. Dia bilang kalau Tian Er udah ceritain semuanya pas nyampe rumah. Kamu kan orangnya murah hati. Jangan dendam dong sama keluarga sendiri. Biarpun Mutian sebenarnya kesel setengah mati, dia tetap maksa buat pura-pura minta maaf. Dan begitu Shen Rulan denger omongan itu, dia langsung kepo parah. Emangnya ada kejadian apa kemarin? Akhirnya Mugang menceritakan kejadian kemarin dan merangkumnya singkat. Dia sengaja nutup-nutupin gimana Mutian sama Xie Yan Fei ngehina gue dan cuma bilang kalau itu cuma salah paham kecil soal baju. Tapi kalau dia bilangnya kayak gitu, malah bikin gue kelihatan kayak orang yang bikin rusuh, nggak jelas cuman gara-gara baju, sampai-sampai nyinggung keluarga Song. Pas ceritanya baru nyampe bagian ini. Kebetulan Guofang baru aja pulang dan sempet denger dikit. Dia langsung ngamuk seketika. Apa? Kamu berani ngabisin lebih dari 500.000 cuma buat satu baju, bahkan sampai nyinggung keluarga Song? Keluarga kita tuh udah deket turun-temurun.
hubungan bisnis kita juga banyak. Kamu tahu nggak seberapa besar kekacauan yang udah kamu bikin? Guaning, kamu tahu nggak kalau dia ini tukang bikin masalah? Begitu datang, Gofeng langsung nyembur gue pakai kritik bertubi-tubi kayak senapan mesin. Baru deh, Mugang sadar kalau dia salah ngomong. Jadi dia langsung pasang muka palsu lagi dan nyamperin Gofang buat belain gue. Besan, tolong jangan marah. Keponakan saya ini tumbuh besar di desa, terus tiba-tiba masuk ke keluarga kaya raya kayak gini. Dia cuma belum tahu batasan aja. Saya harap Besan bisa berlapang dada buat maafin dia kalau dia ada salah. Sebagai pamannya, saya minta maaf atas nama dia. Gua ngerasa semua ini bener-bener gak penting dan ngebosenin. Gua pun balik badan mau naik ke atas. Tapi gak disangka, Mutian dengan begonya malah nimbrung. Kak, kediaman gua ini bener-bener megah banget ya. Gimana kalau kakak ajak aku keliling ke atas? Bahkan sebelum dia kelar ngomong yang tajam banget, dia pun langsung kicep dan nelan ludah. Tapi Mugang kan belum pernah ngerasain kekuatan gue. Jadi dengan gak tahu malunya, dia malah ngikutin gue. Kita kan belum selesai ngobrol. Kenapa kamu udah mau pergi aja? Gimana kesehatannya Nona Gu? Kenapa kamu nggak ajak paman sama bibi ke atas buat jenguk dia? Gue langsung nolak dengan dingin dan ketus. Nggak usah. Istri gue butuh ketenangan buat istirahat. Dia nggak mau ketemu orang asing. Tapi Mugang masih keras kepala dan nggak mau nyerah. Kok dibilang orang asing sih? Kita kan semua keluarga kamu. Shenrulan emang selalu pengen cari keributan. Langsung buru-buru nyaut pas sarapan. Aku lihat kondisi Guaning udah lumayan seger kok. Aku yakin dia udah bisa nerima tamu sekarang. Lagian nggak pantas kan kalau seorang menantu perempuan malah sembunyi dari keluarga suaminya. Siapa bilang aku sembunyi? Tiba-tiba sebuah suara yang jernih dan dingin terdengar nyaring. Selanjutnya, semua orang ngelihat sosok Anggun Guaning yang berjalan perlahan turun dari tangga. Dia bahkan udah nggak butuh kursi roda lagi. Sama sekali nggak kelihatan kayak orang yang baru sembuh dari sakit-sakitan. Begitu Mutian ngelihat Guaning, matanya langsung melotot saking takjubnya. Apa dia beneran Guaning? Kenapa selama ini gue gak pernah dengar kalau dia secantik dan segokil ini? Ditambah lagi dia kelihatan bener-bener sehat, bugar, tanpa ada bekas sakit sedikit pun di wajahnya. Cewek ini harusnya jadi tunangan gue. Tapi malah direbut sama si bocah, si Alan Muge itu. Pandangan Guaning sama sekali nggak sudi ngelirik Mutian sedikit pun. Tapi begitu dia ngelihat gue, barulah tatapan matanya yang dingin langsung mencair. Aku dengar keluarga dari pihak ibumu datang berkunjung. Kenapa kamu nggak kasih tahu aku? Aku juga baru tahu. Mereka ada di sini. Pas baru turun tangga tadi. Dengan begitu, Guaning langsung paham situasi dari omongan gue kalau keluarga Emu ini datang tanpa diundang dan tanpa ngasih kabar sebelumnya. Di saat itu juga, Gofang langsung nimbrung buat ngadu. Guaning, kamu bener-bener harus ngedidik suami kamu ini. Kamu tahu nggak kekacauan apa yang dia bikin kemarin? Dia berani ribut soal baju sama tuan muda keluarga Song. Dia pasti udah nyinggung keluarga Song. Guaning nggak nunggu dia selesai ngomong dan langsung motong dengan dingin. Mereka yang berani rebutan baju sama suamiku. Untung aja bukan aku sendiri yang datang buat bikin perhitungan sama keluarga Song. Dengar itu, Gofeng langsung naik pitam seketika. Anak ini bener-bener keterlaluan. Berani-beraninya ngomong kayak gitu cuma demi seorang cowok. Grup Guo dan keluarga Song udah kerja sama Erat selama 2 tahun. Kalau masalah sepele ini sampai ngerusak bisnis keluarga kita, emangnya kamu mau tanggung jawab? Guaning cuman ketawa dingin. Yang punya hubungan bisnis sama keluarga Song selama 2 tahun itu kan grup Guo. Apa hubungannya sama aku? Kalau paman cuma jadi bos yang taunya beres aja, mending mulai sekarang nggak usah ikut campur urusan bisnis lagi. Dasar anak durhaka. Guo Fang marah banget sampai matanya melotot dan rahangnya mau copot. Tapi pada akhirnya dia nggak bisa berkutik di depan Guaning. Dia cuma bisa ngehentakin kaki dan pergi dengan muka kesel. Karena gue nggak mau ganggu Guaning dengan urusan pribadi gue. Gue pun bilang ke Mugang, sebenarnya apa tujuan paman datang ke sini hari ini? Ngomong aja terus terang. Gimana kalau kita ngobrol berdua di tempat lain aja? Gue penasaran trik licik, apalagi yang mau dimainin sama Mugang. Makanya gue langsung balik badan dan bilang ke Guaning, kamu nggak usah khawatirin mereka. Mending kamu balik ke kamar dan istirahat dulu aja. Biar aku yang beresin semuanya di sini. Terus gue ngajak Mugang ke ruang tamu di lantai 2. Pas Guaning baru mau pergi, Ma Dongmei langsung manggil dia dengan ramah. Ini ya istrinya keponakan kami? Cantiknya bener-bener luar biasa banget. Muge beruntung banget ya bisa dapet istri sehebat kamu. Sini dong, duduk dan ngobrol sebentar sama Bibi. Muge kita paling suka ngobrol sama tantenya. Pas dia masih kecil, pas denger tantenya nyebutin masa kecil gue ning tiba-tiba langsung kepo dong. Tapi Tante Mai malah nyerokos panjang lebar soal masa lalu gue yang gak penting banget. Abis itu tiba-tiba dia langsung ganti topik. Gear sama Tanner emang dari dulu paling nempel. Mereka berdua udah nempel terus kayak perangko dari kecil. Gimana kalau kita biarin Tiana aja yang cerita lebih banyak soal kisah-kisahnya Gear? Abis ngomong gitu, si Tante langsung lihat ke arah Shenrulan. Besan, kayaknya pemandangan di taman sebelah sana bagus banget deh.
Bisa tolong anterin saya keliling ke sana sebentar? Nah, dari detik pertama dia ngeliat gue Ning. Mata Mutian gak lepas-lepas dari dia. Doi merhatiin gue Ning dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tante Mai sebenarnya udah lama paham apa isi pikiran anaknya. Makanya dia sengaja banget bikin kesempatan biar mereka bisa berduaan. Shenrulan juga langsung ngeh sama rencana licik ibu dan anak ini. Dia pengen manfaatin keluargamu buat bikin masalah ke gue. Makanya dia rela nurunin gengsinya buat nemenin Tante Mai ke taman. Pas tinggal gue Ning sama Mutian doang yang tersisa di ruang tamu, Mutian langsung curi start buat ngomong, apa kakakku memperlakukanmu dengan baik? Emosinya emang dari dulu nggak pernah bagus. Aku harap kamu nggak masukin ke hati, ya. Dia kan dari kecil tumbuh di pegunungan, jadi kurang pengalaman hidup. Sopan santun sama tingkah lakunya emang agak kasar. Jadi ku harap kamu nggak tersinggung ya. Mendengar itu, alis Guwaning sedikit mengernyit, terus dia ngejawab dingin. Masa sih? Ngelihat Guwaning yang terkejut, Mutian langsung ngira kalau itu karena Gowe jago banget masang topeng kepura-puraan. Kalau kamu mau pura-pura, aku bakal bongkar topeng itu dari wajahmu. Sambil ngebatin gitu, Doi sengaja geser duduknya makin deket, terus mulai nyerocos, nggak jelas ke sana. Kemari. Abis ngalor ngidul nggak jelas. Mutian akhirnya nunjukin niat aslinya. Dia bilang, sebenarnya, akulah yang harusnya jadi suamimu. Guwaning langsung menyipitkan matanya sedikit. Sorot mata dingin yang super berbahaya sekilas terpancar dari matanya yang beku, tapi ya gitu deh. Mutian sama sekali nggak sadar sama perubahan ekspresi Doi. Doi lanjut ngomong pakai nada manipulatif ala cowok green tea. Boleh kan aku manggil kamu begitu? Menikah sama suami kayak Mugi itu bener-bener kerugian besar buat kamu. Dia itu udah kasar, nggak berpendidikan lagi, beda banget sama aku yang perhatian dan tahu cara jagain orang lain. Nah, di saat yang sama, di ruang tamu lantai 2, Jigwe duduk di sofa sambil ngelipat tangan dan ngomong dingin ke Mugang. Jangan buang-buang waktuku. Mugang cuma senyum santai lalu duduk. Karena sekarang kita udah jadi keluarga. Paman nggak bakal bertele-tele lagi deh. Perusahaan Paman lagi punya utang ke bank, tapi belakangan ini bisnis Paman lagi agak seret. Jadi sementara Paman belum bisa bayar. Keluarga Guu kan gudangnya duit. Mustahil banget kekurangan kas. Pinjamin Paman 100 juta buat sementara waktu. Lagian itu cuma 100 juta doang. Buat keluarga Gu, duit segitu mah nggak ada apa-apanya. Giwe pun tersenyum sinis atas dasar apa Giwe harus minjemin uang itu ke Paman. Muga ngejawab tanpa tahu malu. Bukannya kita ini besan? Mugi, jangan sampai kamu lupa ya. Kalau bukan karena keluargamu kita, mana bisa kamu jadi menantu di keluarga Guu yang terpandang itu. Mendengar ucapan konyol itu, Jiwe langsung ketawa dingin. Bisnis keluargamu lagi kena masalah apaan sih? Bukannya karena Paman hobi main judi di luar sana dan kalah sampai ludes. Makanya sekarang nggak punya duit buat bayar utang. Jadi Paman nguras dana investasi keluargamu buat nutupin lubang judi itu, makanya Paman nggak bisa bayar pinjaman bank. Bertahun-tahun yang lalu, pas kontrak pernikahan sama keluarga Gu, dibuat keluarga Gu udah ngasih banyak banget uang ke Paman. Tapi pas Paman tahu kalau Guwaning itu cewek gila, Paman malah jadiin gue kambing hitam dan numbalin gue gantiin Paman. Apa ada omongan Giwe yang salah? Mugang bener-bener nggak pernah nyangka kalau Giwe bisa tahu sedetail itu soal kekalahan judinya. Bahkan istrinya sendiri aja nggak tahu hal-hal ini. Giwe lanjut ngomong, Giwe emang nggak pernah berniat buat minta balik uang yang dikasih keluarga Gu ke Paman. Tapi ternyata Paman emang tebal muka banget ya. Berani-beraninya datang ke sini tanpa tahu malu. Bahkan sampai berani nodong 100 juta rupiah. Dari mana Paman dapat keberanian buat ngomong kayak gitu? Tepat setelah GW selesai ngomong, Mugang langsung marah. Bocah kurang ajar. Gimana pun juga aku ini paman kandungmu. Aku satu-satunya kerabatmu yang tersisa di dunia ini tahu. Bisa-bisanya kamu ngomong pakai nada kayak gitu ke pamanmu sendiri? Bahkan kalaupun aku emang ngejebak kamu. Pada akhirnya aku tetap bikin kamu jadi menantu keluarga Gu dan nikmatin hidup mewah kalangan elit. Giwe cuma bisa mendengus sinis. Itu semua cuma karena Paman sama ayah Giwe adalah saudara sekandung Seibu. Makanya hari ini Giwe masih sabar duduk di sini dengerin omong kosong Paman. Kalau Paman berani datang dan bikin masalah lagi ke Giwe, jangan salahin Giwe kalau Giwe bakal bertindak kejam. Mugang bener-bener nggak pernah nyangka kalau bocah lemah yang gampang ditindas beberapa hari yang lalu sekarang bisa berubah drastis kayak gini. Tapi karena dia berani datang ke sini buat nodong uang sebanyak itu, jelas dia udah nyiapin rencana cadangan. Bagus. Bagus banget. Rupanya sayapmu emang udah tumbuh kuat ya. Jadi kamu udah nggak peduli lagi sama pamanmu sendiri. Aku cuma penasaran, apa kamu masih inget sama mendiang ayahmu di dalam hatimu? Mendengar itu, alis Giwe langsung menyatu erat. Apa maksud Paman? Orang tuamu tewas kecelakaan waktu itu, apa kamu nggak penasaran gimana mereka benar-benar meninggal? Giwe inget jelas kejadiannya tepat sebelum ulang tahun Giwe yang ke-10. Orang tua Giwe lagi buru-buru pulang demi ngerayain hari ulang tahun Giwe. Siapa sangka kecelakaan maut malah terjadi di tengah jalan, membuat keduanya meninggal dunia. Waktu itu Giwe masih terlalu kecil buat menyadari kejanggalan dari kecelakaan mobil tersebut. Mendengar Mugang menyinggungnya sekarang, jantung Giwe tiba-tiba berdegup kencang.
Menyadari dengan kaget kalau kecelakaan itu mungkin saja sengaja direkayasa. Mugang menghela napas. Orang tuamu benar-benar malang. Mereka nggak punya kerabat lain. Cuma pamanmu ini yang buru-buru datang buat ngurus pemakaman mereka. Sejak saat itu, paman udah ngerasa ada yang janggal. Terus paman coba menyelidikinya. Dan bener aja, paman nemuin beberapa petunjuk. GW pun buru-buru mendesak dia. Apa yang paman temuin? Detik berikutnya, GW ngeliat Mugang masang senyum licik. Mugi, kamu paham kan sekarang? Inilah gunanya punya kerabat di dunia ini. Pas terjadi masalah apapun, cuman keluargamu sendiri yang bakal maju buat bantu kamu. Paman tahu, paman udah banyak salah sama kamu selama bertahun-tahun ini. Tapi meskipun kamu nggak peduli sama hal lain, kamu harus tetap ngehormatin paman sebagai satu-satunya saudara kandung ayahmu. Kalau ayahmu masih hidup sekarang dan ngelihat saudaranya sendiri dalam kondisi sesulit ini, dia pasti bakal bantu paman. Jadi maksud paman sekarang mau ngancem Giwe. Mugang pun ketawa keras. Kok bisa dibilang ancaman? Ini jelas namanya tolong-menolong antar anggota keluarga. Paman lagi kekurangan uang. Jadi kamu pinjemin paman uang. Kamu pengen tahu soal ayahmu kan? Nanti paman pasti bakal ceritain semua hal yang paman tahu tanpa ada yang ditutup-tutupi. Bukannya asik kalau hidup kita ada timbal balik kayak begini. Yang paling GW benci di dunia ini adalah diancam. Sambil berkata begitu, GW memejamkan mata. Pergi dari sini, jangan paksa GW buat main kasar sama paman. Mugang sempat tertegun sejenak. Apa maksudmu ngomong begitu? Kamu beneran nggak mau tahu fakta tentang orang tuamu? Dasar kacang lupa kulitnya. Bahkan nggak peduli buat balas dendam demi orang tuamu sendiri. Baru aja si tua bangka itu kelar ngomong, gua langsung melek. Tata, gua langsung berubah dingin, penuh aura membunuh yang bikin merinding. Sambil nahan amarah, gua ngegeram pelan tapi nusuk banget. Lu nggak punya hak buat nyebut-nyebut nama mereka. Ditatap tajam kayak gitu, si Mugang langsung ciut dan mulai panik sendiri. Tapi dasar rakus dan ngebet banget, pengen meras duit gua. Dia masih nekat mancing emosi. Dia bilang, gua pantas nyebut mereka. Terus emang bocah kayak lu ngerasa pantas? Dasar anak durhaka. Kematian orang tua lu itu jelas-jelas misterius. Tapi lu malah nggak peduli kalau mereka tahu dari alam kubur gimana. Kalau lu nggak kasih pamanmu, ini uang 100 juta. Mereka pasti nggak bakal tenang di sana. Pokoknya hari ini lu harus serahin uang 100 juta itu ke gua. Kalau nggak atas nama keturunan langsung keluargamu, gua bakal pindahin makam orang tua lu, biar lu nggak bakal bisa ziarah ke mereka lagi. Brak! Gua langsung ngehantam meja teh di depan gua. Meja marmer yang terkenal kokoh dan mahal itu langsung hancur berkeping-keping. Sambil santai ngusap kepalan tangan gua. Gua pun bilang dengan nada dingin. Pukulan ini harusnya mendarat pas di muka lu, tapi gua males aja. Tangan gua jadi kotor gara-gara lu. Sebenarnya gua males nanggepin lu dari awal. Tapi kenapa sih lu malah nyari perkara terus? Kalau dari awal lu jujur dan belak-belakan. Buat jelasin semua hal tentang orang tua gua, ya jelas gua bakal bantu demi hubungan keluarga. Cuma 100 juta doang kan bagi gua. Itu cuma uang receh yang nggak ada artinya. Tapi lu malah jadiin masalah ini buat alat pemeras gua. Hubungan keluarga yang penuh intrik dan kelicikan kayak gini. Gua bener-bener gak sudi peduli si Mugang yang kena mental gara-gara aura membunuh, gua langsung ambruk ke lantai ketakutan. Lu mau ngapain? Tenang aja, sekarang setelah gua tahu kejanggalan soal orang tua, gua bakal selidiki semuanya sendiri sampai tuntas. Sedangkan buat lu, Mugang, tindakan lu yang korupsi dana perusahaan buat bayar utang judi itu udah pelanggaran hukum berat. Gua cuma penasaran bakal mendekam berapa tahun ya lu di penjara nanti. Muka Mugang langsung pucat pasi seketika. Dia jelas tahu kalau korupsi itu ilegal, makanya dia panik setengah mati dan pengen buru-buru nutupin kerugian sebelum ketahuan. Maaf, gua salah. Harusnya gua nggak ngancem lu kayak gitu. Aslinya gua udah kepentok, makanya gua khilaf ngelakuin hal sebodoh ini. Tolong ampuni gua sekali ini aja. Gua mohon sampai berlutut di hadapan lu. Sambil ngomong gitu, Mugang beneran berlutut dan sujud di depan gua. Tadi gua cuma nakut-nakutin lu doang kok. Mana berani gua ngutak-ngatik makam kakak sulung gua. Soal orang tua lu, gua bakal ceritain semuanya sekarang juga. Nggak perlu, cabut lu sekarang juga dari sini. Jangan pernah tunjukin muka lu lagi di depan gua. Pas datang gayanya selangit, pas kabur malah kelihatan kayak pecundang menyedihkan. Tapi yang paling mengenaskan itu Maang Mei sama Muyan. Si Muyan udah bikin gua aning murka banget dan udah hampir di depan keluar dari rumah. Di momen itu Maang Mei sama Shenrulan langsung lari nyamperin karena dengar keributan, mengira kalau gua yang mau ngusir anaknya tanpa peduli ada gua di situ. Dia langsung nyembur gua pakai makian kasar. Hal itu malah bikin amarah, Guaning langsung meledak. Dia langsung nyuruh anak buahnya buat gotong mereka berdua dan buang keluar. Sekaligus ngelarang mereka buat nginjekin kaki di kediaman keluarga gue lagi selamanya. Setelah berhasil ngebersihin rumah dari hama keluargamu itu, kediaman keluarga gue akhirnya kembali tenang dan damai. Guaning balik badan dan ngeliat gue turun tangga, lalu dia pun angkat bicara. Sepupu lu yang satu itu nggak usah diladeni lagi ya. Dia cuma tahu caranya ngoceh nggak jelas buat ngejatuhin nama baik lu. Mending jaga jarak aja dari saudara modelan begitu. Lu nggak keberatan kan gue ngusir mereka?
Wah, gue keberatan banget sih. Gue pun pasang muka, pura-pura ngambek sambil ngegodain dia. Cuma diusir doang mah terlalu enak buat mereka. Kalau gue sih, mending pintunya dikunci, terus lepasin anjing-anjing galak, biar mereka jantungan dulu. Baru deh, didepak keluar. Dengar hal itu, Guaning langsung tersenyum manis banget. Boleh juga tuh, mulai sekarang kita pelihara beberapa anjing galak di rumah. Jadi kalau ada orang yang bikin kita kesel, tinggal lepasin aja anjingnya. Omongannya bikin gua ketawa lepas, dan rasa kesel yang dipicu si Mugang tadi langsung hilang tanpa bekas. Setelah tawa kami reda, gua nanya lagi ke Guaning. Selain coba ngejelekin gua, dia ada bilang apa lagi gak? Apa dia ngeklaim? Kalau dia itu tunangan resmi lu yang asli, sedangkan gua cuma palsu, Guaning langsung ngebayangin pas duduk sebangku sama Muyan tadi, dan seketika ngerasa mual banget. Dia langsung manggil pelayan dan nyuruh mereka buat buang sofa ruang tamu itu keluar rumah. Habis itu dia natap gua dan ngomong dengan sangat tulus. Aku beruntung banget karena cowok yang nikah sama aku itu kamu. Makasih ya udah nggak ngetawain orang aneh kayak aku. Itu karena kalau aku lagi kumat gila, aku jauh lebih ngeri daripada kamu. Sambil bercanda begitu, gua langsung siap-siap mau pergi. Guaning yang melihat hal itu pun bingung. Bukannya tadi pagi kamu bilang gak bakal keluar hari ini, kok tiba-tiba mau pergi? Aku ada urusan mendadak yang harus diselesain sekarang juga. Gua pun langsung ngedipin mata ke Guaning. Kalau aku nggak keluar, gimana caranya kamu bisa kerja diam-diam? Kok kamu bisa tahu sih? Kemarin kan setelah aku kelar kerja, laptopnya udah aku beresin sebelum kamu pulang. Gampang aja. Pas aku pergi, baterai laptopnya 90%. Tapi pas aku balik, baterainya malah 100%. Jelas banget ada yang lagi pakai komputernya dalam waktu yang cukup lama. Karena takut lobat orang itu ngecas laptopnya sambil dipakai. Makanya baterainya sekarang penuh total. Karena dulu gue sering jalanin misi rahasia dan pernah jadi agen khusus. Gue jadi sensitif banget sama detail kecil kayak gini. Tapi yang paling penting, pas gue meriksa denyut nadi kamu tadi, nadinya nunjukin kalau kamu lagi kecapekan. Karena rahasianya terbongkar, Guaning ngerasa gak bersalah. Maaf ya, aku gak nurut instruksi kamu. Bohong sama dokter sendiri emang bukan contoh pasien yang baik sih. Tapi karena kondisi fisik kamu udah hampir pulih total, aku cuma izinin kamu kerja selama 2 jam ya. Dan gak boleh lebih dari itu. Guaning langsung ketawa ngelihat muka serius gua. Siap laksanakan suamiku sayang. Pas kata-kata suamiku sayang itu keluar dari mulutnya, gua langsung bengong sesaat. Tapi habis itu, gua ngerasa lega banget. Gimana pun juga, gua emang suaminya Guaning, meskipun cuma status di atas kertas aja. Begitu gua pergi, Guaning langsung ngambil ponselnya dan nelpon asistennya. Dok, bantu aku selidiki masa lalu Tuan Muda. Cari tahu sedetail mungkin. Sebenarnya dari awal dia emang nggak ada niat buat nyari tahu masa lalu gue. Tapi begitu, denger Muyan bilang kalau aku udah hilang tanpa kabar selama 10. Dia langsung penasaran banget. Dia kepikiran. Apa sih yang sebenarnya udah aku lewati selama tahun-tahun itu sampai bikin aku selalu ngalamin mimpi buruk yang mengerikan tiap malam. Ini bukan cuma kepo biasa, tapi dia emang punya keinginan kuat buat bener-bener paham segala hal tentang